Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamah Gigi makan dodol. Selamat pagi Sobat Pos. Ya, saya sangat bangga sekali menjadi moderator hari ini di Gibahin Duit Yuk. Wah, keren banget. Cuma kompak banget sudah dapat bayaran baju ya. Oke. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara Pertamina Online Learning and Sharing atau kita bisa sebut POS. Edisi khusus Gibahin Duit Yuk. Oke, pada hari ini hari Selasa 26 November 2024 di mana para pekerja NR sedang was-was menunggu SMS banking. Gajian apa enggak gajian? Oke. Dan terima kasih kepada Sobat Pos yang ikut bergabung mengikuti sesi Pos pada pagi hari ini. Dan pastinya kita akan terus berupaya membagikan energi positif melalui budaya sharing knowledge di lingkungan Pertamina Group. Dan izinkan saya, Hendy Priyatna dari Nusantara Regas, hadir. Wah, ada 1.500 orang yang dekat saya. Sebagai moderator pada Pos pada pagi hari ini dan sangat panjang sekali pemilihan moderator hari ini karena saya harus bersaing dengan Najwa Shihab, Nicholas Saputra, dan Karnit Ilyas. Dan akhirnya PGN memilih saya sebagai moderator Pos pada pagi hari ini. Kenapa mereka nggak terpilih? Karena mereka bayarannya mahal. Oke. Dan edisi kali ini merupakan edisi ke-9 atau 19 ya? 9 ya? Oh, 19, oh ulang tahun saya 19 itu. Ke-9 dari rangkaian kegiatan Financial Education Series bertajuk Gibahin Duit Yuk, di mana kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara tim Agents of Change Subholding Gas, Pertiwi, dan Pertamina Corporate University untuk mendukung Financial Employee Wellbeing Sobat Pos semuanya. Tepuk tangan dulu dong. Iya, biar seru aja kelihatannya, biar rame gitu. Selama program Gibahin Duit ini, Gibahin Duit Yuk, setiap bulannya Sobat Pos dapat mengikuti rangkaian webinar yang membahas mengenai topik-topik keuangan yang sedang tren saat ini, yang akan disampaikan oleh para ahli keuangan dan independen yang kompeten di bidangnya. Dan tentunya banyak hadiah-hadiah yang menanti, termasuk kesempatan untuk mendapatkan one-on-one consultation di setiap edisinya. Kenapa one on one? Karena kalau 3 on 3 main basket. Oke. Kalau 2 in 1, sampo, conditioner dan shampoo. 2 in 1. Jadi makanya kita sebut one on one aja. Dan kesempatan kali ini yang menjadi host sponsor hari ini yaitu PT Nusantara Regas. Terima kasih PT Nusantara Regas yang telah menyediakan tempat yang sangat happy, cozy, dan menarik, dan serta makanan yang banyak banget yang hadir secara offline. Dan saya merasa di sini kayak bukan Gibahin Duit Yuk, seperti kayak Mama Dede, ibu-ibu pakai seragam, berhijab, rame banget di sini. Jadi makanya saya tadi mau bilang Assalamualaikum jamaah. Oh, ternyata bukan. Oke. Dan pada kali ini juga nanti akan ada hadiah-hadiah menarik, ada 5 penanya terbaik secara online dan 5 terbaik secara offline. Jadi untuk rekan-rekan semua yang ada di sini bisa bertanya, yang offline bisa bertanya langsung ya, nggak mungkin online lagi dong, pasti secara langsung. Dan untuk online bisa langsung lewat chat box, jangan lewat chat time. Kalau lewat chat time kita minum. Oke. Langsung aja dan bukan lagi basa-basi lagi. Kasihan loh itu pembicara sumber kita sudah nungguin dari tadi. Langsung aja kita akan bersama kita bergabung kepada narasumber kita hari ini. Saya duduk ya, boleh ya? Boleh. Oke, selamat pagi Bu Nadi, Ibu, Kakak, Mbak, dan Tante ya. Kalau Tante itu saya bayar. Tante. Astagfirullahaladzim. Maaf. Kakak. Kakak, oh iya, mukanya agak imut gitu ya. Iya dong. Oke, ya kita perkenalkan dulu. Ini adalah Ibu Nadia Harsha SCFP Certificate Financial Planner.
Certified Financial Planner. Benar ya? Benar. Untungnya Bu Nadia ini datangnya hari Selasa ya. Kalau hari Minggu CFD. Nadia harusnya CFD. Ya, untungnya Selasa ya. Jadi saya khawatir loh kalau di sini Tamrin. belum mulai udah astagfirullah. Oh, iya. Oke. Bu Nadia dari Bekasi ya? Betul. Bekasi terkenal dengan panas ya? Panas. Karena ada matahari ya? Ada matahari ya? Ada dong. Kalau di sini nggak ada matahari? Ada Zara, H&M. Ya, ada Hermes, ada Louis Vuitton di sini. Iya. Beda kelas sih emang. Beda kelas memang. Beda banget emang mainnya. Iya, betul. Dan tadi Mbak di Bekasi kemari lewat Bundaran HI? Lewat Bundaran HI. Sekali doang ya bendernya? Kalau 2 kali jadi hihi. Betul. Akhirnya ketahuan juga. Oke. Gak apa-apa biar nyambung ya. Iya udah nyambung. Biar kita akrab gitu, padahal baru ketemu tadi. Iya. Oke, langsung aja. Di sini Kak Nadia akan membahas investasi tanpa nanti biar hidup nggak stand up comedy. Itu yang menjadi beban bagi saya. Oke. Jadi saya di sini diundang sebagai stand up comedy bukan moderator. Oh gitu. Mas Hendy, tapi Mas Hendy itu komedinya cuma di bagian sini kan? Rekeningnya nggak ikut komedi kan? Oh enggak dong, alhamdulillah. Makanya sekarang saya lihat SMS banking ada nggak ya? SMS banking belum. Oh belum ada. Oke. Dan kenapa stand up komedi? Karena kalau kita stand up tuh kalau lucu seneng ya. Dan kalau nggak lucu sedih gitu loh. Jadi makanya saya bilang saya ancam mereka untuk lucu supaya ketawa terus. Oke. Dan jadi makanya jelas stand up komedi biar kalau lucu senang, kalau nggak lucu sedih. Seperti investasi, kalau naik senang, kalau turun sedih. Itu nggak sih investasi? Ya kurang lebih kayak gitu. Oke. Saya juga memastikan juga bahwasanya ini acara finansial bukan acara gosip ya. Insert investasi. Investasi. Atau acara patroli investasi. Investigasi itu ya. Oke, maaf. Oke, tak kenal maka kata sayang. Berikut saya akan bacakan CV dari Kakak Nadia Harsha CFP. Dan saya membacakan CV Ibu Kak Nadia ya, bukan CV Nurhaliza. Itu Siti ya? Oh salah. Oke. Dan saya akan membacakan bahwasanya untuk Kak Nadia Isnuari Harsha. Saya kemarin nyari IG-nya loh, susah banget nyari. Saya sih itu tercantum di situ. Iya, makanya pas Non Nadia. Dan di sini seorang ibu, seorang content creator, seorang planning financial planner, dan seorang penyanyi juga ya. Ngetop lo lagunya sekarang? Yang Untungnya bumi masih berputar. Beda jalur Kak. Oh itu beda dia. Beda jalur. Oh beda. Atau pernah mantan VJ MTV? Nadia Hutagalung. Salah. Oke, di sini Ibu Nadia ini Certified Financial Planner, Independent Financial Planner, Financial Educator, and Financial Content Creator, penggiat literasi keuangan untuk warga Indonesia yang berdaya, intip tips keuangan dengan bahasa sederhana di Instagram, Bukti Intips. Ibu Fintips. Oh, Ibu Fintips. Karena saya kan ibu-ibu, suka kasih edukasi biar ibu-ibu ngerasa relate gitu. Jadilah dari sudut pandang POV-nya ibu-ibu gitu. Ini ibu-ibu semua kan ya? Oh belum, ada yang belum. Enggak kok, kelihatannya 18 tahun semua. Oh iya. Plus ya. Oke, dan ada hashtag FinPlan with ebook. Ya. Ebook itu bukan yang elektronik book itu ya? Ebook. Beda lagi. Oke, langsung education background-nya Ibu. Aduh saya bingung udah ngomongin Kak Nadia sama Ibu Nadia, saya bingung Kak Nadia. Mana yang lebih nyaman coba? Ibu aja deh. Oke. Karena ibu seorang ibu. Ya, kalau saya seorang bapak. Ya. Jadi ibu dan bapak. Oke, education background ada business administration, certificate financial planner, prep class UGM Jakarta. Terus ada FPSB Indonesia. Apa tuh FPSB? Lembaga yang menaungi financial planner sedunia. Oh wow. Itulah ya pokoknya. Saya berjelas juga. Personal Financial Practitioner sejak tahun 2011. Wow. Jadi udah 13 tahun praktek. Tepuk tangannya dulu dong. Aduh baca biodatanya udah sampai saya aus loh.
Oh, bener nggak jadi. Bagian-bagiannya nggak usah dibacain, nanti capture aja kalau mau kirim email atau kirim WhatsApp. Ya, Gitu. boleh. Atau kirim kue. Boleh. Kue makanan boleh. Ayo bikin kayak Ibu Nadia, follow Ibu ini. YouTube-nya apa ya? YouTube-nya? Tidak ada YouTube-nya. Oh. Cuma Instagram aja. Instagram aja. Jadi kalau ada YouTube yang mengaku-ngaku Ibu Nadia itu bohong. Itu bohong. Bohong ya. Jadi nggak dapat subscribe ya. Tidak ada. Oke. Aduh, mana ya teksnya ya? Oke, Dinosaurus udah. Oke. Saya jadi saking banyaknya bercanda saya jadi. Mau dibantuin nggak? Oh, nggak usah. Bayarannya berkurang, nggak usah dibantu. Oh iya. Oke. Dan Sobat Pol semuanya, kita akan masuk ke inti acaranya. Dan nanti kalau ingin teman-teman bertanya atau Sobat online, Sobat Pol online bertanya bisa di chat box. Ingat ya, chat box bukan chat time. Karena kalau chat time kita minum. Oke. Di sini dengan format nama, underscore, fungsi, dan pertanyaan. Dan untuk kesempatan kali ini dari panitia telah menyediakan hadiah persembahan dari panitia berupa voucher 100.000 dan souvenir. Dan untuk sebagai 5 penanya yang beruntung, jadi bertanya-tanya dan pertanyaan akan random akan dibeli pemenangnya ya. Jadi kita tidak mungkin pertanyaan terbaik atau pertanyaan tercepat tidak. Jadi akan secara random dan secara beruntung. Oke, tanpa banyak lebar dan bahan-bahan jok saya juga udah habis ya. Langsung kita akan sambut Ibu Nadia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu semua di sini? Badannya sehat? Sehat. Mentalnya sehat? Insya Allah. Terakhir, dompetnya sehat? Menunggu SMS banking hari ini ya. Semoga ada kabar bahagia hari ini. Sedikit suntikan. Tanggal-tanggal segini apakah udah ada tanda-tanda, oh yang SMS Ibu, Bu, mohon dipercepat Bu ya. Ya. Apakah tanggal segini udah ada tanda-tanda perlu dipuk-puk? Perlu dipuk-puk? Baiklah, sejak 10 hari yang lalu perlu dipupuk, tapi tenang aja, kita akan selalu melihat perencanaan keuangan dari sudut pandang yang optimistik ya. Katanya uang itu bukan soal kalkulator, tapi selalu permainan tentang apa yang paling bikin kita takut dan apa yang menjadi harapan terbesar kita. Kita pengennya sih jangan ditakut-takutin kalau ngatur duit. Ih, kalau nggak ngatur duit nanti kamu miskin. Nggak gitu ya. Tapi lebih kepada kita punya harapan apa sih? Yuk kita menuju ke sana. Salah satunya adalah dengan cara berinvestasi. Kita intip sedikit fakta-fakta yang membagongkan katanya. Tahu nggak? Sepanjang 2017 sampai 2023 itu kurang lebih 6 tahun. Kerugian masyarakat gara-gara kejeblos investasi bodong itu sekitar 140 triliun. 140 triliun itu artinya 140 terus nolnya 3 kali, belakangnya nolnya 6 kali. Banyak banget ya. Terus udah gitu sejak awal 2024 OJK tuh udah banyak banget memblokir entitas investasi bodong. Dan satu hal yang sebenarnya banyak terjadi, kita tuh selalu bisa mencegah daripada mengobati. Jadi kenapa kok bisa kejeblos sama investasi bodong? Karena kita nggak paham sama cara kerja investasi. Nah di sesi hari ini mari kita intip-intip sebenarnya investasi tuh cara kerjanya gimana sih? Penggunaannya untuk tujuan keuangan kita gimana sih? Aku udah cocok belum sih investasi dan mulainya dari mana? Kita bahas dari A sampai Z di sesi ini. Itu, apakah sudah siap? Karena nanti sore bisa langsung praktek karena udah dapat SMS banking. Ya Mas? Oke, yuk. Kita bahas apa hari ini? Ada 4 hal yang kita bahas. Yang pertama, kita cari why-nya dulu. Kenapa sih repot-repot ngatur duit? Kenapa sih repot-repot investasi? Yang kedua, syaratnya apa? Terus kenalan sama produk investasi. Aku sering banget ditanya Mbak Nadia, aku kira-kira cocoknya investasi apa ya? Kebetulan saya bukan dukun, jadi saya nggak tahu. Tapi kalau dari sini teman-teman jadi punya bayangan. Oke, kebetulan aku akan familiar dengan investasi ini, nanti aku mulai coba dari sini deh. Terakhir kita akan pakai contoh kasus ya.
biar makin kebayang investasinya action dan kita bisa ngejar apa. Nih, yuk pertama. Kenapa sih perlu ngatur uang dan berinvestasi? Yang pertama adalah manusia mau dan butuhnya banyak, tapi duitnya terbatas. Apakah ini tercermin dalam keranjang marketplace Bapak Ibu semua yang warnanya oranye atau warnanya hijau itu? Wishlistnya banyak nggak sih Bapak Ibu? Banyak. Hari ini kira-kira mau berapa yang di check out? Nggak perlu semuanya di check out ya. Karena memang itu tadi, kita tuh pengennya banyak banget, tapi duitnya terbatas. Otomatis kita harus memilah mana yang jadi prioritas, mana yang ya ntar dulu lah, kan nggak beli juga nggak mati gitu ya. Atau ya udah lupain aja, karena emang ternyata nggak mampu untuk beli itu. Terus ternyata suka nggak suka mau nggak mau, kebetulan nih kita sekarang masanya lagi produktif. Rezekinya dikasih sekarang. Tapi suka sadar nggak sih begitu kita pensiun, usia pensiun di sini berapa Mas Hendy? 55? 56? Udah naik. Nggak pernah baca PP ketahuan. Ikhlas bekerja. Pengennya berbakti terus ya Mas sampai tutup usia. Nah, jadi usia produktif kita tuh sampai 56. Begitu 56 gajiannya berhenti atau gajiannya turun jauh dari yang biasa kita dapat. Tapi hidupnya tetap jalan. Kalau kata Bernadia gitu. Gimana lagunya? Ih, luar biasa. Enggak, bukan yang tadi, yang untungnya gitu. Ya oke. Hidup. Hidupnya tetap jalan. Yang mesti dibayar tetap mesti dibayar, tapi gajiannya berhenti. Nah, itu yang mesti kita persiapkan sebenarnya. The ultimate goal of financial planning adalah nyiapin ketika kita udah berhenti produktif, kita nggak kesusahan lagi nih membiayai hidup kita yang tetap jalan. Berikutnya adalah ada inflasi. Nah, ngomongin inflasi ada yang notice nggak sih? Dulu waktu sekolah bisa beli nasi ayam pakai Coca-Cola paket goceng. Angkatan berapa? Gila tua banget loh. Oh ya. Ya, jadi dulu ada paket di suatu fast food ya, 5.000 perak, dapat nasi, ayam, sama Coca-Cola. Jam 3 sore sampai jam 3 sore sampai jam 5 sore. Petek gitu waktu itu. Oh amat itu saya. Sekarang bawa duit 5.000 perak ke restoran yang sama dapat apa? Dapat es krim kon doang. Dapat hikmahnya aja. Es krim kon ya? Es krim kon masih dapat ya, tapi kan nasi ayam Coca-Cola tuh udah nggak terjangkau lagi dengan duit 5.000. Nah itulah yang membuat saya sadar bahwa kalau duitnya disimpan aja, nggak ditaruh di instrumen investasi yang ngasih kita return, kayaknya sih akan kegerus. Begitu. Ya. Nah itulah awalnya kenapa kita perlu investasi. Ini adalah gambaran kapan kita cukup nabung, kapan perlu investasi. Contoh ya, misalnya aku umurnya 25 tahun 2024 ini. Lahirnya tahun 99 dong. Bohong banget. Ke atas semua ini. Contoh ya ibu-ibu contoh. Misalnya aku sekarang umur 25 buat dana pensiun, aku maunya nabung aja deh. Itu jaraknya adalah kurang lebih 30 tahun. Dari 2024 ke 2054. Nah, sejuta, 1 tambah 1 tambah 1 gitu kan ya kalau nabung. 1 tambah 1 tambah 1 dalam 360 bulan itu 30 tahun ya, 360 bulan itu terkumpul 360 juta. Begitu tahun 2054, 360 juta yang harusnya bisa kita buat hidup sepanjang pensiun itu kayaknya cuma habis dalam jangka waktu 2-3 tahun. Habis itu habis duit pensiunnya. Habis itu mesti kita cari tahu gimana caranya biar hidupnya tetap jalan dan tetap bisa dibiayai. Nah itulah kenapa kalau cuma nabung aja untuk jangka waktu yang panjang kita punya risiko gak pensiun. Harusnya duit yang perlu kita siapkan itu adalah sekitar 2,4 miliar. Tapi aku cuma bisa nabung 1 juta, sisihin 1 juta tiap bulan. Gimana caranya biar bisa dapat 2,4 miliar? Tenang, ada caranya yaitu kita memanfaatkan keajaiban dunia nomor 8. Tahu nggak? Hendy Ganteng. Hendy Ganteng.
ke nomor 8. Udah ada loh yang bilang astagfirullahaladzim. Keajaiban dunia nomor 8 tuh compounding interest. Jadi duit kita ada returnnya digulung lagi. Jadi dari 1 juta sebulan yang harusnya cuma 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 jadinya lebih dari yang modalnya. Gitu Kak, kenapa kita perlu investasi. Tapi gak semua orang bisa lanjut mulai investasi. Ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah ada uangnya. Kalau nggak ada uangnya mau pinjol. Nggak boleh. Nggak boleh. Investasi itu harus dari uang yang kita hasilkan. Kenapa nggak boleh pinjol buat dijadiin investasi? Kak Hendy bisa jawab nggak? Karena bunganya tinggi. Terus juga kalau buat bisnis bisa juga kan. Misal apakah ini ajakan sesat? Oh tidak. Nggak boleh pakai utang buat investasi. Nggak boleh pakai utang untuk investasi karena satu bunga utang tuh pasti. Sementara bunga investasi belum tentu. Cicilannya pasti. Sementara kalau duitnya kita tarik buat investasi jadi modalnya apa dong? Gitu ya. Yang kedua ada tujuannya, investasinya mau ngumpulin buat uang apa. Biasanya kalau udah bernikah, berumah tangga otomatis punya prioritas ya. Mau apa biasanya? Biasa pendidikan. Untuk kuliahin anak ya. Terus naik haji jika mampu. Umroh dulu. Terus juga ya mungkin bisa buat, sekarang kan banyak banget ya tabungan-tabungan TRM yang otomatis kita potong langsung dari supaya kita juga uang kaget, uang lupa lah seperti itu. Uang kaget dan uang lupa kayak dipaksa gitu ya. Oke, nanti kita bahas ya. Berikutnya ada bumpernya, alias kalau investasinya sempat jeblok, kita tuh nggak panikan karena kita sebenarnya punya uang yang standby untuk jaga-jaga kalau kondisi darurat. Ada ilmunya dan ada disiplinnya. Nah, apakah kamu sudah punya semua? Sudah. Niat kali mungkin ya. Ya, niatnya tuh ada konsisten dan disiplin. Emang itu yang paling susah sih Kak. Oke, betul. Ketika ada uangnya tiba-tiba ada yang menarik beli, lupa lagi seperti itu. Ketika udah ngumpul-ngumpulin tiba-tiba anak field trip harus bayar lagi. Oke, baiklah. Ya udah, berarti sebenarnya kan itu adalah sesuatu, kalau anak field trip kan sesuatu yang sebenarnya predictable. Harusnya udah disiapin sebelumnya. Ya, bagus ya. Ya, lanjut. Pertama disclaimer dulu ya, saya adalah financial planner independen, jadi saya nggak jualan produk investasi, nggak jualan asuransi. Kalau membahas produk pun selalu netral dan berimbang. Ada produk yang potensi cuannya gede, ada produk dengan potensi cuan gede dan juga risiko gede. Jadi bolak-balik saya sampaikan bahwa ini edukasi dan teman-teman jangan buru-buru kalau memutuskan sesuatu, memutuskan untuk berinvestasi di satu produk karena paham dulu bahwa setiap investasi itu ada risikonya. Begitu? Oke. Yuk kita kenalan sama produk investasi berdasarkan cara dia bekerja. Nah, ini saya sudah rangkumkan dengan produk-produk investasi yang selama ini berseliweran di antara Bapak Ibu ya. Yang pertama basisnya pasar uang. Pasar uang tuh apa sih? Pasar uang kalau di investor besar, dia tuh kita menyebutnya tempat parkir. Tempat parkir uang gede gitu. Jadi biasanya ini tuh penggunaannya sangat short term. Paling lama 24 bulan kita taruh di situ. Di atas itu sepertinya udah nggak terlalu efektif karena returnnya terlalu kecil dengan di hold terlalu lama. Berikutnya berbasis utang. Ini contohnya adalah obligasi negara. Apakah di sini udah ada yang investasi di obligasi negara? Nanti kita bahas ya. Berikutnya basisnya penyertaan modal. Mas Hendy punya warung bakso kayaknya, contoh. Mas Hendy punya warung bakso kayaknya saya lihat nih potensial banget. Ya. Saya ke tukang bakso emang ya. Terlalu bakso. Iya. Nah, jadi kebetulan saya punya duit, daripada duitnya nganggur saya taruh deh di warung bakso. Kita deal-dealan ya. Kalau Mas Henry untung, saya dikasih dikasih bagi cuannya. Kalau misalnya Mas Henry buntung, ya udah kamu setor modal lagi. Gitu. Itu contoh penyertaan modal. Itu di saham. Dan yang terakhir basisnya adalah komoditas. Ini emas, properti. Nah,
Yang second degree investment itu kita sebutnya reksadana. Dia diatur sama manajer investasi, ditaruhnya di deposito, obligasi negara, di saham. Tapi mungkin karena satu kita nggak punya waktu untuk ngeliatin investasi terus-terusan. Yang kedua kita belum terlalu paham, ya udah percayain aja sama manajer investasi. Gitu, ya. Ini pembagiannya kurang lebih. Jadi biar kita paham dulu bagaimana cara dia bekerja. Udah ya? Udah siap habis ini ujian? Diapalin, ada post-test nanti. Ada post-test. Oke, kita bahas satu-satu ya. Di bagian yang pertama kita bahas deposito. Deposito apa sih? Ngapain dibahas lagi gitu ya. Deposito ini adalah kayak tabungan tapi dikunci. Kita nggak bisa ambil kapan aja. Jadi banyak orang yang merasa bahwa deposito mah nggak seru gitu. Ngapain sih taruh duit di deposito? Itu mah biasa banget. Tapi sebenarnya ada satu hal penggunaan yang menurut saya ngebantu banget. Bapak Ibu kalau dapat bonusan bulan apa biasanya? Bulan apa ya? Udah lupa ya? Udah habis duluan masalahnya. Kayak lama banget gitu. Bulan apa ya? Desember contoh bulan. Bener nih. Oh, amin. Contoh. Contoh. Misalnya Bapak Ibu dapat bonusan bulan Desember. Terus kalau dilihat-lihat lagi dalam setahun, Mbak Nadia, saya tuh akan keluar duit gede misalnya bulan Juli waktu saya bayar sekolah. Atau bulan sebelumnya, bulan April, saya bakalan mudik. Misalnya mudiknya ke Makassar, tiketnya 5 kali PP. Saya kan Singapura gitu kan, Australia. Oh iya, boleh. Itu kan THR nggak cukup gitu loh, jadi memang. Nah, THR nggak cukup. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan bonus yang bulan sebelumnya dikunci di deposito. Oke, kebetulan nanti aku dapat bonusnya bulan Desember. Keluar duit hebohnya bulan Juli. Ya udah deh kita kunci aja di deposito karena kalau di rekening biasa apa yang terjadi? Habis. QRIS adalah maut ya. Potongan admin. Potongan admin dan potongan toko di seberang ya, Plaza Indonesia lantai 1. Apa tuh? Hermes. Iya, jadi katanya Hermes, saya Matahari. Oh iya betul. Oke. Karena kelihatan panas itu ya. Dendam banget. Nah, jadi deposito walaupun kesannya ini mah nggak seru, nggak canggih. Tapi sebenarnya ini bisa jadi penyelamat kita untuk tujuan-tujuan keuangan yang deket-deket. Kayak tadi contohnya. Jadi nanti kalau udah ketemu bonus jangan keburu jumawa ya Bapak Ibu. Jangan langsung nyebrang ke Plaza Indonesia lantai 1. Ya. Ya itu sih biasa lah. Oh itu biasa aja sih ya. Apaan sih lantai 1 Guardian ya? Bukan kole. Guardian beli obat mah. Beli tolak angin karena lembur mulu. Oke maaf balik ya. Jadi ini returnnya lebih tinggi sedikit daripada tabungan biasa. Jadi itulah gunanya contoh untuk penggunaannya. Jadi jangan diremehkan ya Bapak Ibu karena sebenarnya ini sangat berguna untuk hal-hal yang tadi saya sebutkan. Berikutnya SBN Retail. Nah, apakah Mas Hendy udah mulai investasi di SBN Retail? Belum, karena saya belajar SBN itu agak-agak bingung juga sih. Kadang-kadang tiap bulan dapat ya bunganya selama perjanjian kita 2 tahun atau 4 tahun atau ada gitu. Yes. Nah, saya pernah mau nyoba cuma pas itunya aduh kayak ribet banget gitu kalau SBN itu. Menurut saya ya, saya lebih prefer ke saham ataupun ke deposito lebih simpel gitu. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu dong. Kenapa SBN? Kenapa SBN? Karena kalau SBL sebel. Baiklah sesi saya selesai sampai sini. Saya nggak bisa ngimbangin, mohon maaf. Oke, SBN Retail. Ini tuh sebenarnya konsepnya kayak deposito juga. Jadi negara tuh butuh BU, negara Anda BU nih. Mau bangun jembatan, mau bangun sekolah, mau bangun airport di pelosok negeri, tapi uang dari teksnya belum nutup. Daripada kita, ini ceritanya negara ya, daripada saya datang ke negara lain, pinjem dong uang lo, mendingan saya minjem aja dari sobat-sobat rakyat jelita ini gitu. Jadi jadi negara terbitin surat utang. Surat utangnya ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 6 tahun. SBN tuh banyak untuk
segala macam detailsnya bisa ke www.djppr.kemenkeu.go.id. Dalam setahun rata-rata ada penerbitan tuh tahun ini aja 11 surat utang. Nah, dan mereka tuh returnnya cakep banget loh. Itu. Dan lebih mudah juga ya, kayak di bank-bank sekarang itu kan di aplikasinya sudah SBN lebih mudah seperti itu. Jadi kalau saya boleh sharing, saya pertama kali investasi SBN itu tahun 2017, 2016, 2017. Kantor saya di Kuningan. Saya mesti jalan kaki ke bank untuk buka SBN dan tanda tangannya banyak banget. Sementara kalau sekarang benar-benar cuma tinggal dari aplikasi. Klik-klik kelar gitu. Nah, nih saya rangkumin buat teman-teman semua ya. Kok jenisnya banyak sih Mbak Nadia, bedanya apa? Saya preferensinya pengennya yang syariah. Gimana dong cara pilihnya? Nah, jadi kita bagi dua dulu ya. Ada yang konvensional, ada yang syariah. Terus berikutnya dibedakan dari tenornya. Ada yang 2 tahun, 4 tahun, ada yang 3 tahun, 6 tahun. Nah, jadi sesuaikan nih tenornya. Contoh penggunaan gimana? Misalnya saya dapat uang bonus lagi. Uang bonus gede, terus kalau dihitung-hitung nanti 3 tahun lagi anak saya mau masuk SD misalnya. Nah, jadi bisa tuh pakai sukuk retail, masukin duitnya di situ, tiap bulan dapat kupon. Gitu, kuponnya direinvestasikan. Gitu. Punya SBN itu setiap bulan nanti dapat uang itu juga ya? Iya, dapat kupon. Jadi kuponnya tuh kalau deposito bunganya disatuin sama pokoknya, kalau SBN kuponnya itu dibayar terpisah. Jadi di akhir periode dapat uang modal kita, tapi kuponnya udah dibayarin duluan. Nah gitu, jadi silakan, ini adalah karakteristik dan contoh-contohnya. Nah kalau misalnya satu lagi gunanya SBN adalah buat teman-teman yang dapat uang pensiun gede. Nah ini saya pernah praktekin 2 tahun yang lalu, ibu saya pensiun, dapat BPJS Ketenagakerjaan cair ya kan, duitnya banyak. Kalau waktu-waktu seperti itu kan suka tiba-tiba banyak yang datang terus jadi baik ya, ngajakin bisnis, terus ya pinjem uang segala macam. Padahal kan uang pensiun. Oh Bu, ada Pak Bu. Udah latihan ya dari sekarang. Nah jadi apa namanya, daripada uangnya ditaruh di investasi yang aneh-aneh, mendingan kita taruh di surat berharga negara. Tiap bulan ibu saya dapat kupon seolah-olah dia gajian. Wah. Gitu. Ini contoh perhitungannya dengan ST013 yang sekarang dalam masa penawaran sampai tanggal 4 Desember. Contoh ya, misalnya naruh duit 1 miliar. Tiap bulan dapat 4,8 juta. Seru nggak? Asal 1 miliarnya itu. Dari mana? Seru sih emang 4 juta. Dan bisa jadi ini adalah sarana kita untuk untuk financial freedom misalnya. Kayak contoh, aduh saya udah sebel banget nih, bos saya makin ngadi-ngadi dari hari ke hari, kayaknya udahlah resign aja. Kebetulan aku punya duit 5 miliar. Tuh, taruh aja di SBN, tiap bulan dapat gaji 24 juta, tiap tanggal 10 dikirimin. Apakah sudah termotivasi untuk mengumpulkan nilai-nilai yang di sebelah kirinya? Kalau baru punya 10 juta ya nggak apa-apa, tiap bulan dapat 48.000, kan 2 kali jajan chat time. Buy one get one, pas promo dapat 3. Ya tuh, ya. Kita tuh selalu berpikir begini loh, misalkan 10 juta, kecil 48.000, tapi padahal itu ibaratnya uang lupa, kita dimin aja juga akan 48 dikali 1.000 aja bisa 48 juta berapa gitu kan ya. Betul, jadi misalnya nih punya duitnya 10 juta, terus udah gitu udahlah daripada kepake jadi apa nggak jelas, kita taruh di SBN aja, tiap bulan sebenarnya dapat 48.000. 48.000 kalau dikumpulin, imbal hasil dalam 4 tahunnya tuh jadi 2,2 juta. Lumayan kan? Lumayan. Nah. Udah lumayan. Iya kan? Nah jadi mari kita naikin dari 10 juta jadi 1 miliar gitu kan? Tuh. Manifesting namanya. Oke? Apakah aman? Sudah kepikiran sekarang? Mereka mikirnya 48 juta, 48 ribunya, kecil gitu. Iya kecil. Ya tapi kan kalau. Padahal lebih gampang ya, sekarang buka di aplikasi mobile bankingnya juga ada SBN, tinggal klik udah. Yes, tinggal klik, dan sebenarnya begitu dapat kuponnya,
terus mau langsung kita pindahin ke tabungan rencana misalnya atau ke reksadana pasar uang, itu bisa. Jadi dikumpulin lagi gitu ya. Gitu. Sebenarnya kan mulai untuk bisa ngerasain 1 miliar kan mulainya dari 10 juta dulu. Ya, gitu. kalau nggak ada 10 juta nggak bisa 1 miliar. Benar. Jadi sebenarnya lebih kepada habitnya ya. Kalau udah tahu dan bisa ngelola 10 juta bukan nggak mungkin. Berikutnya kita ngelola 1 miliar. Oke. Jadi kita perlu kelinci ya. Hah, apa? Tuh, tadi habit. Oh. Oh, rabbit. Oh ya, salah. Oke. Udah mulai emosi. Gak apa-apa. Ya, Saya anaknya untungnya dunia tetap berputar. Oke, lanjut. Ini adalah instrumen investasi yang kedua. Yang ketiga kita akan bahas kesukaannya ibu-ibu semua, yaitu emas logam mulia. Di sini siapa? Oh iya, Mas berat berapa? Nah, 54. 54. Berarti dikali 1 gram. Kok kayak bohong ya? Iya. Kenapa, Mbak? Ya, jadi sebenarnya mari kita bahas tentang logam mulia. Betul. Nah, jadi logam mulia ini kayaknya makin ke sini makin menjadi investasi yang aksesibel. Gitu. Kalau zaman dulu kita cuma bisa datang ke toko emas, beli 1 gram. Nah, sekarang tuh makin banyak yang mengakomodir tabungan emas. Jadi nggak perlu pakai minimal beli 0,5 gram. Kalau 0,5 gram tuh kan 800 ribuan ya sekarang. Jadi kalau misalnya, Mbak aku tuh baru bisa nabung sekitar 300 ribu. Nggak dapet dong 0,5 gram emas. Bisa tapi masuknya lewat digital aja karena dia minimal 10 ribu gitu. Tipsnya adalah beli yang LM batangan ya kalau mau investasi. Jangan perhiasan karena kalau perhiasan potongannya banyak banget. Kurang lebih 50% dari harganya kalau kita mau jual balik. Malah beberapa waktu yang lalu saya sempat ke pameran diamond. Diamond itu cuma dibeli 30% dari harga belinya. Jadi kita beli cincin diamond misalnya 50 juta. Kalau kita mau jual balik 45 jatuhnya jadi turun. Cuma dihargain 30%-nya, 15 juta dibalik. Gitu. Jadi jatuh banget ya. Dan jangan beli gramasi yang terlalu kecil. Kenapa nanti kita bahas di yang berikutnya. Tentu saja emas tuh punya risiko. Orang tuh selalu bilang invest emas aja naik terus gitu. Iya sih secara historical memang naik terus tapi emas tetap punya risiko. Yang pertama dia tuh antara harga kita beli sama harga kita jual balik itu selisihnya lumayan jauh. Jadi harus ada holding period. Ya, jadi hold minimal 3 tahun, kayaknya baru impas kalau 3 tahun. Di atas itu baru bisa kita jual dapat cuan, ya. Berikutnya adalah kalau emas apalagi dalam gramasi jumlahnya banyak, itu ada risiko security safety. Saya pernah datang dan kunjungan ke sebuah ke Antam, emas 1 kilogram sama handphone itu gedean handphone. Beneran? Ya benar, saya juga bilang gak bohong. Iya, oke. Jadi kalau Bapak Ibu nyimpan emas dengan gramasi gede di rumah, kalau mau diangkut itu tuh gampang banget. Jadi memang kalau gramasinya udah banyak, pertimbangkan untuk sewa safe deposit box ya di bank. Gitu ya. Dan berikutnya jual gramasi besar itu lumayan susah. Gramasi 100 gram, kalau misalnya kita mau datang ke toko emas, kadang-kadang mereka nggak mau gitu. Pecah dulu. Pecah, soalnya kita kan bayar kamu jadi gede banget. Nah, jadi itu yang perlu dipertimbangkan ya. Ya, returnnya rata-rata sekitar 8,5%. Nih, kalau jangka waktunya pendek, dia auto rugi. Kenapa? Kok nggak bilang emas auto rugi? Sabar. Jadi saya sudah bikin pecahan versus harga beli dan harga jual. Ada selisih. Jadi kalau kita mau jual balik tuh emas, harganya tuh cuma satu harga, 1,3 1,377 ya kan. Sementara kita belinya gramasinya makin kecil, dia makin mahal. Ya kan? 0,5 tuh bisa 1,6 per gramnya. Gitu. Jadi makin kecil gramasi emasnya kalau kita jual balik, selisih ruginya makin banyak. Jadi teman-teman kalau emang mau beli emas logam mulia fisik,
pertimbangkan yang gramasinya rata-rata di atas 5 gram ya. Karena lebih efektif Saya juga jadinya. pernah waktu itu beli apa ya, produk apa, harganya emas 0,2 gram berapa. Itu mini gold Saya ya. coba Heeh. jual ke tukang emas biasa, dia nggak mau nggak ngakuin gitu. Dia Iya. nggak mau nggak. Padahal kemudian kita beli loh sekitar 100 ribuan atau berapa ribu. Dia nggak ngakuin tuh. Iya, karena ya itu tadi, karena kecil banget kan, Betul. di handle-nya agak susah. Untuk mereka ongkos ngeleburnya aja udah nggak nutup istilahnya, ya. Jadi kalau mau mulai investasi logam mulia, usahakan beli gramasinya agak tinggi ya. 5 gram, 10 gram itu efektif tuh. Dari persentasenya tuh dia yang paling kecil. 8 dan 7 gram tuh selisihnya paling kecil, gitu ya. Kalau bisa sih sekalian langsung sekilo. Tuh, sekilo kayak gula. Amin ya Allah, semoga rezeki ya bisa beli emas kilo. Tapi kalau untuk belajar nggak apa-apa ya, misalkan uang saya cukup cuma 0,5 gram setiap bulan gitu ya. Kalau kayak gitu mendingan pakai tabungan emas. Oke. Tabungan emas yang kita setorin, di hari itu harga emas berapa, mereka langsung konversikan jadi gramasi. Misalnya kita store-nya 1 juta gitu. Kan kalau 1 juta mau beli 1 gram kurang. Ya kan? Jadi kayak ya udah setorannya 1 juta jadinya 0,7 gram gitu. Oke. Begitu ya Bapak Ibu yang sedang semangat-semangatnya investasi logam mulia. Nah, berikutnya kita masuk ke saham. Nah, saham nih adalah penyertaan modal. Jadi tadi contoh ya analoginya, Mas Hendy punya warung bakso, kayaknya sukses. Kayaknya potensial banget nih. Tiap hari yang ngantri banyak. Jadi nagih utang itu bukan bakso. Itu nagih utang bukan mau jualan mau beli bakso. Nah, jadi coba deh kita taruh. Nah, tapi kita taruhnya di saham-saham perusahaan yang listed atau terdaftar. Nah, saham yang terdaftar di bursa kita, bursa efek kita tuh kurang lebih ada 800 saham. Nah, jadi silakan nanti dicek satu-satu. Juling nggak sih ngeliatin 800-800-nya? Buka laporan keuangannya satu-satu untuk melihat mana yang kira-kira potensial dan sehat. Nah, contoh untuk beli saham tuh minimal belinya 1 lot atau 100 lembar. Sekarang saham BBCA misalnya 1 lembarnya 10.000. Jadi kalau mau investasi di saham BCA minimal Rp1.000.000. Saham BBRI 4.000. Jadi kalau mau beli 1 lot BBRI sekitar Rp400.000. Apa ya? Punya? Kan tiap hari transaksi dan ngeliatin. Dan saya perencana keuangan. Oh iya, harus tahu bukan ya. komedian. Nah, saya pernah loh Mbak, sahamnya digembor-gemborkan pada saat waktu pembukaan. Tahu Goto. Pada saat itu wah heboh, wah pasti akan naik gitu kan. Wah saya ikut lah. Jebret. Jual. Udah saya jual aja buru-buru karena ya udah nggak mungkin naik juga sih, udah lama banget gitu kan. Nah itu kadang kita prediksi pede banget kan. Wah Tokopedia gue aja pasti itu ya. To be fail. Ternyata zonk. Oke. Itulah pentingnya untuk beli saham yang memang kita tahu bagaimana kinerjanya. Kalau baru IPO itu kan kita nggak tahu ya. Dia kan baru mau mulai, kita nggak ada historicalnya. Jadi memang untuk teman-teman yang baru mulai masuk ke investasi saham, saran saya adalah beli yang memang udah mature bisnisnya di situ. Gitu ya. Jadi tenang aja, yang ngawasin tuh banyak, ada OJK, ada KSE, ada KPN, ada Bursa Efek. Jadi benar-benar segala transaksi di bursa itu harusnya diawasi sama mereka. Gitu. Tapi memang balik lagi, harus kita pilih perusahaan-perusahaan yang memang punya potensi. Gitu. Ya. Kita dapat cuannya dari mana? Yang pertama, dividen. Jadi tiap tahun kalau baksonya untung, Mas Hendy kasih saya dividen. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah perjalanan juga waktu saya kasih modal, saya cuma kasih 100.000. Ternyata harganya udah naik, sekarang 400.000. Udah deh, saya mau exit aja. Saya tarik 400.000. Padahal modal saya cuma 100. Nah itu yang kita bisa dapat potensi dari saham. Gitu. Ini saya rangkumkan ya tentang investasi saham. Minimalnya Rp100.000 untuk buka akun sekuritas. Saya jadi investor saham tahun 2016 kalau nggak salah.
Dan sekuritas waktu itu masih jarang sekali. Dan setoran pertamanya waktu itu kalau nggak salah 15 juta. Wow. Sekarang 100.000 udah bisa. Sekarang 100.000 udah bisa. Jadi makanya mari kita manfaatkan kemudahan untuk berinvestasi ini. Karena ya udah nggak sesusah zaman dulu gitu ya. Terus selalu saya sarankan kalau mau masuk ke saham adalah taruh untuk tujuan finansial yang jangka panjang di atas 10 tahun. Itu. Kalau misalnya mau yang beli sekarang, jual besok, beli sekarang, jual minggu depan, itu bukan investor sih, lebih kepada trading. Gitu, ya. Nah, dia tuh fluktuasinya tinggi. Naik, turun. Menitnya beda-beda ya. Jadi jam 9 mulai dipantau sampai jam 12, buka lagi jam 2, pantau lagi jam 3 tutup gitu ya. Itu beda-beda harganya. Tapi sebenarnya kalau jangka pendek dia fluktuasinya seru banget. Tapi dalam jangka panjang misalnya perusahaannya bagus, dia ya udah kurvanya tuh akan naik. Gitu. Pernah emang kayak gitu, pengen sambil kerja gitu kan, sambil kerja main, saya kita cek saham ternyata emang nggak bisa. Itu terpisah, nggak boleh sambil kerja. Ya Bu Ratum ya, jadi gitu. Sambil main laptop loh. Jadi kalau emang kayak mau trading tuh memang dua hal yang berbeda ya. Investing sama trading. Trading tuh kan kita benar-benar melihat bagaimana fluktuasi pasar dari waktu ke waktu. Harus dipantengin terus. Agak sulit sih untuk jadi trader saham sekaligus kerja jadi karyawan gitu. Kecuali jam kerjanya bisa digeser gitu. Jadi pagi dia trading dulu, nanti sore baru mulai kerja gitu. Nah. Oke, jadi curiga ya kalau pagi-pagi nggak ada di tempat, wah trading. Bagian itu saya nggak ikutan ya. Nah, jadi biaya transaksinya itu bervariasi. Cari tahu ya di masing-masing akun sekuritasnya. Tapi rata-rata nggak akan terlalu jauh kok, 1,5% atau 0,3%. Makin murah biaya transaksinya, makin untung kita. Tapi gitu. Saham itu berasa kalau punya lotnya banyak ya. Karena kalau memang cuma satu lot doang, kayaknya nggak berasa seperti itu loh. Jadi memang kalau untuk belajar awal-awal satu lot dulu. Tapi ketika sudah yakin bisa main saham baru. Pelan-pelan. Nah terus milihnya gimana dong? Nah jadi ada sektor-sektor usaha yang perlu kamu pahami. Kebetulan nih saya adalah sektornya oil and gas. Boleh nggak sih masuk ke sini? Ya kalau emang kamu jadi punya lebih banyak informasi untuk menggali bisa aja sih gitu. Tapi biasanya kalau financial planner selalu melihat dari kacamata yang sangat konvensional. Biar nggak kapok, biasanya kita sarankan adalah masuk dulu ke saham-saham yang kapitalisasi pasarnya besar dan berikutnya adalah banyak yang ngawasin. Nah kalau itu biasanya masuknya adalah sektor keuangan dan perbankan. Karena itu tadi, kalau dia mau aneh-aneh yang ngawasin banyak, polisinya banyak. Jadi uang kamu tuh secara likuiditas tuh nggak dibawa kabur istilahnya. Gitu. Ya, jadi silakan ya pilih berdasarkan sektor yang kamu paham sama berdasarkan kapitalisasi pasar. Kapitalisasi pasar sekarang terbesar itu adalah BBCA, Bank BCA. Itu adalah sekitar 1 juta triliun gitu ya. Jadi kalau kamu punya duit segitu pengen beli Bank BCA bisa. Ada rencana? Bisa ya, mari kita. Ya paling nggak jadi investor 1 juta lot saham Bank BCA kan lucu juga ya. Belinya 1 lot sampai terkumpul 1 juta lot. Nah kita berasa punya gedung sebelah. Nah kan, BCA aja jadi pas masuk itu boleh sombong, permisi Pak Satpam ini punya saya. Dan juga untuk bingung atau saham gimana, ada namanya aplikasi RTI, itu bukannya promosi, jadi memang sudah keluaran memang untuk keluaran bursa ya. RTI. Jadi RTI itu untuk melihat pasar kapan dividennya, kapan ada yang mau IPO, itu dilewat via RTI itu. Luar biasa, ini adalah investor jago banget. BCA saya punya. Oh iya. PGN punya. Jadi gitu. PGN juga pernah saya punya saya. Ya cuy. Punya saya juga berarti. Pegas ya. Pegas. Pegas jadi, turun sekarang. Oh iya, jadi nanti. Oh. Tidak boleh. Oh iya. Tidak boleh. Jadi ini benar-benar hanya membahas dari sisi siap. investornya ya. Siap. Nah, jadi kalau masih bingung pilih yang mana, pilih sektor usaha yang kamu paham sama pilih yang kapitalisasi pasarnya besar. Biar apa? Kapitalisasi pasar besar tuh menunjukkan likuiditas yang tinggi. Jadi kalau kapan aja kita mau tarik uang kita masih aman. Itu ya Bapak Ibu. Ini biasanya saya sarankan untuk ngumpulin dana pensiun.
yang jangka waktunya masih panjang. IHSG Indonesia tuh sebenarnya potensi berkembangnya masih sangat besar. Jumlah investor kita itu cuma 5% dari jumlah penduduk. Jadi sebenarnya ya potensinya tuh masih gede banget gitu. Nah, berikutnya di bawahnya saham, di bawahnya obligasi, di bawahnya pasar uang, kita ketemu sama reksadana. Reksadana nih apa sih Bu? Gitu. Ini adalah second degree investment yang dikelola sama manajer investasi. Kita kan nggak paham misalnya, ya baru punya uang misalnya 500.000 untuk tiap bulan investasi. Mau beli saham BCA kan nggak cukup duitnya. Ya udah deh kita ke second degree-nya, beli reksadana saham yang di dalamnya ada saham BCA. Gitu. Mau beli obligasi kan minimal 1 juta. Ya udah, masuk reksadana pasar uang yang di dalamnya ada obligasi pemerintah maupun obligasi swasta. Dan reksadana ini juga termasuk ada di mana-mana ya? Yes. Di toko Orange atau toko aplikasi-aplikasi yang lain juga sebenarnya reksadana sekarang udah banyak. Bahkan di payment e-wallet itu seperti ya OVO, GoPay atau apa itu mereka udah ngeluarin reksadana untuk mudah customer-nya untuk bisa menginvestasikan di reksadana seperti itu ya. Jadi sebenarnya ini menurut saya adalah garis start yang memudahkan untuk investor yang sebenarnya masih belum berani langsung terjun ke produk-produk yang sekiranya terlalu agresif. Nah, jadi biasanya satu misalnya mau langsung beli obligasi tapi kan minimal naruh duit di obligasi 5 juta. Jadi masuk aja reksadana pasar uang. Nah, jadi apalagi untuk kita bisa investasi reksadana tuh makin kesini makin gampang. Gampang banget. Gampang banget dan kan? Dan juga dikasih tahu malah, misalkan reksadana ABC mana yang returnnya tinggi, rendah itu kita tinggal pilih aja, gampang tinggal klik. Nah, jadi kadang-kadang yang biasanya terjadi itu teman-teman masih suka bingung. Aku justru karena banyak banget bingung pilih yang mana. Saran dari saya adalah coba aja dulu dengan uang yang gak terlalu besar, taruh aja 100.000. Lihat kira-kira gimana feels-nya. Bulan depannya ulangin lagi. Setahun tuh gak akan berasa kekumpul 1,2 juta. Oh ternyata kayak gini ya investasi reksadana. Ya udah deh naikin dosis. Jadi kita tuh akan selalu awam kalau nggak pernah nyoba. Dan juga contoh ya, saya nggak pernah ya waktu di salah satu aplikasi lah 3 huruf depannya O belakangnya O kan. Jadi kita nggak mau nyebutin merek gitu kan. Jadi iseng kayak uang sisa gitu, kayak 5.000 masuk aja ada sadana, ada 10.000 misalnya. Jadi lupa gitu. Jadi pas saya cek kayak apa lupa, aku punya ya sadana gitu. Luar biasa loh investor kayak gini, keren banget loh. Terus aplikasi saya selalu ada kupon-kupon seperti itu. Jadi biar ngerasain aja, cobain ya uang lupa aja. Jadi nggak ada untuk buat naikin buat kaya, enggak. Jadi buat iseng aja. Sisa 5.000 taruh, 10.000 taruh seperti itu. Ih cakep banget, luar biasa loh. Cakep, Mbak orang ketiga yang ngomong situ. Bukan 3.500? Enggak, yang pertama istri saya, anak saya baru Mbak. Oke, siap. Iya. Enggak, kan jauh rumahnya kan hari ini saya bilang. Oke. Ya Allah Robi, ya lanjut ya. Kita langsung masuk ke instrumen investasi selanjutnya, dia reksadana. Mutual fund alias investasinya keroyokan bareng-bareng. Yang ngumpulin siapa? Manajer investasi. Manajer investasi ini buka lewat aplikasi penjualan reksadana. Itu ya biasanya kita suka bisa beli yang tadi di marketplace, ada reksadana lewat bank juga bisa, ada yang memang fintech yang memang dia agen penjual reksadana aplikasi secara tersendiri gitu. Jadi dikumpulin sama manajer investasi, lalu dia investasiin ke deposito, obligasi, ke saham. Kalau keroyokan gini rate-nya beda. Contoh ya Mas Hendy, saya punya duit 100 juta datang ke bank mau deposito. Nah biasanya bank kasih ya udah rate counter aja, paling tinggi 4%, 4,5% gitu ya. Nah sementara manajer investasi, saya ngumpulin duitnya banyak nih, 100 miliar, 1 triliun. Masa kamu kasih rate depositonya sama, tinggian dikit lah gitu. Nah, jadi dengan itu bargaining power-nya bisa lebih tinggi, investor pun kecipratan. Jadi taruh di reksadana pasar uang bisa dapat return 5%. Kalau ditaruh di deposito, return-nya cuma 3%. Gitu.
Jadi kurang lebih itu cara kerjanya reksadana. Jadi ibaratnya kita punya duit malas ngurusin, lo ngurusin deh gitu. Nah, Ya, seperti itu. betul. Jadi kita udah percaya nih, oh saya urusin deh, ini punya uang 100 juta, taruh sana biar diurusin. Udah, Nah, ibaratnya kayak kita punya saya duit, fokus bekerja gitu saya ya. urusin uang saya diolah seperti itu ya. Betul. Jadi kurang lebih gitu ya, konsepnya investasi di reksadana. Pilihnya tuh gimana? Ya biasanya saya sarankan untuk googling manajer investasinya. Cari tahu si manajer investasi ini kalau emang rekam jejaknya baik-baik aja, itu boleh silakan masuk. Jangan sampai pilih yang berkasus ya. Tuh. Ini semua tentang reksadana, minimal investasinya Rp10.000. Rp10.000. Enteng banget. Terus risikonya ngikutin risiko instrumen investasi ya. Kayak tadi saham ya naik turun gitu. Nah, dan yang paling penting sebenarnya reksadana ini adalah instrumen investasi bebas pajak. Deposito masih kena pajak, obligasi negara masih kena pajak, Emas kena saham pajak, masih kena pajak, emas masih kena pajak, reksadana bebas pajak gitu. Ya. Jadi silakan kalau emang mau mulai tapi kira-kira belum bisa keep up nih sama segala macam keriuhan pasar modal, masuk lewat reksadana gitu. Oke? Nah, lanjut yang terakhir ini sebagai bonus. Mbak Nadia, kalau saya mau invest properti gimana? Invest properti syaratnya adalah satu, belinya nggak boleh nyicil pakai KPR karena returnnya kalau kita beli pakai KPR ya akan habis untuk ngebiayain si bunga KPR gitu ya. Ada 3 cara, buy and hold, beli, tahan jangka panjang baru dijual. Gitu. Ini untungnya adalah kenaikan harga properti. Tapi risikonya modalnya besar. Tapi kayaknya properti semuanya modalnya besar sih, nggak ada yang nggak kecil, nggak ada yang nggak besar gitu ya. Berikutnya ada juga tipe-tipe yang fix and flip. Dia tuh beli rumah-rumah yang sekiranya kayaknya wah nih dulu bekas ada setannya nih gitu, nggak laku. Ada uka-ukanya gitu ya. Kenapa gue bawa setan sih? Melihat saya ya? Oke. Oh enggak. Contoh rumahnya udah kurang baik, udah ditinggal lama, dia renov, modal berapa, dia jual harga tinggi gitu. Ya sama kayak ya teman saya juga seperti itu, pernah bisnis properti gitu, dia cari rumah yang benar-benar mau hancur dan emang lokasinya mungkin nggak terlalu mungkin bagus juga tapi hancur tapi murah, dia bagusin, udah dikontrakin sama dia. Ya, jadi dibeli, dibagusin, jual, cari lagi properti yang kira-kira potensial, dia bagusin, dijual. Cuma ini ada risikonya adalah drama kontraktor. Nah, itu ya, drama kontraktornya suka bikin pusing kepala karena jujur aja ngurusin orang sama ngurusin benda mati itu 2 hal yang berbeda skillnya. Jadi kalau kontraktor itu kita punya dana 100 juta misalnya buat renovasi rumah, kita harus menyiapkan 200 juta. Jadi memang harus double. Nggak boleh, berapa betulnya 100 juta, ya kita harus siap juga 100 juta lagi. Karena memang sih ngembang terus kalau seperti pembangunan rumah seperti itu. Nah itu pengalaman lagi itu. Pengalaman ya kayak gitu ya. Nah atau beli properti buat disewain. Ini tuh biasanya kayak beli apartemen deket kampus, beli apartemen deket gedung perkantoran. Nah itu bisa disewakan jadi passive income kita untuk Bapak Ibu yang sekiranya masa pensiunnya makin deket gitu. Kalau emang mau investasi di properti kurang lebih kira-kira seperti ini prinsipnya. Gitu ya. Jadi jangan lupa ya ada risiko-risikonya juga karena ya terariweh gitu ngurusin benda yang besar dan hal-hal yang mungkin ikutan sama ini, jadi kayak kerusakan lah, tiba-tiba bocor lah, kerannya copot lah, jadi hal-hal kayak gitu mesti diantisipasi. Atau yang nyewanya bandel. Nah, nyewanya bandel. Ngambil-ngambilin keramik, congkel-congkel keramik. Dicongkel apa gimana? Iya bisa dijual lagi. Serius? Ada loh kayak gitu di TikTok gitu. Dijual keramik dicongkel, terus kerannya diambil, kabur. Oh gitu. Lumayan loh. Saya itu berarti Bronx juga ya pengalamannya dia. Enggak Bu, ngelihat pengalaman mereka yang di IG di mana kan seperti itu kalau punya bisnis seperti itu kan. Yes. Gitu. Jadi memang katanya bapak-bapak kos, bapak-bapak punya kontrakan itu bukan ongkang-ongkang kaki terus dapat duit doang ya. Jadi memang ada beberapa hal
yang mesti mereka urusin, ada risiko yang mereka tanggung. Jangan sampai kayak ngelihat, wah enak tuh dia kayaknya punya kos-kosan sekian pintu tinggal narik-narik aja tiap bulan. Ntar dulu gitu. Nggak lihat belakangnya, banyak utang. Apa sih? Ya, oke, siap, seru. Nah ya, jadi dan satu lagi, teman-teman yang punya aset di properti, saya tuh sebagai perencana keuangan bolak-balik selalu ngingetin mereka, jangan lupa untuk keep punya uang cash. Karena kadang-kadang kan suka gatel ya pengen dijadiin properti semua sampai dia nggak pegang uang cash. Ini kejadian salah satu klien saya, dia tuh sebenarnya orang tua teman saya. Dia adalah juragan properti. Jadi dia seneng banget tuh beli ruko, beli kontrakan, beli kosan. Sampai-sampai kayaknya semua asetnya bentuknya properti. Nah ini kejadian waktu COVID. Waktu COVID kan yang sewa-sewa itu pada pulang kampung kan. Nggak jualan, mereka nggak tinggal di kota, mereka pulang kampung. Efeknya dia kesulitan likuiditas. Biasa dapat uang dari bayar sewa, terus tiba-tiba berhenti. Sampai waktu itu dia sampai kayak mau bayar listrik aja dia minjem ke anaknya dulu. Karena mau jual properti kan gak semudah itu juga. Nah jadi memang itu jadi pelajaran bahwa kita harus tetap ada bagian yang cash yang kita hold. Karena juga kalau properti itu bisa kos-kosan atau kontrakan, ketika nggak ada yang nyewa kan listrik harus tetap dibayar. Jadi kan harus tetap mesti jalan. Keamanan gitu, RT RW kan mesti dibayar. Kasihan loh. Oke, siap. Nah, oke, jadi saya sudah merangkum ini 7 instrumen investasi sesuai tujuan finansialnya. Yang jangkanya pendek-pendek sampai dengan 5 tahun, pakai yang lampu hijau aja alias yang risikonya rendah. Kenapa? Biar ketika waktunya kita butuh pakai itu uangnya, duitnya nggak minus, gitu. Ya, lanjut yang lampu kuning dan lampu merah boleh untuk jangka menengah dan jangka panjang, gitu. Kita nggak bahas P2P lending karena memang kita lagi hold banget berhubung lagi banyak kasus ya P2P lending nih akhir-akhir ini lagi banyak yang gagal bayar. Jadi memang saya sebagai financial planner tuh hold dulu nggak bahas P2P lending dulu, gitu. Ya, jadi ini cocok untuk teman-teman kalau mau menyesuaikan. Aku mau ngumpulin dana pensiun Kak, tapi masih deg-degan kalau di saham. Ya boleh sih sebenarnya kalau mau ngumpulin LM sedikit-sedikit. Jadi disesuaikan dengan instrumen yang kira-kira teman-teman familiar dan paham. Oke. Ini contoh kasus ya, kalau mau ngumpulin dana pensiun, umurnya 25, pensiunnya 55, ada waktu 30 tahun. Harapan hidupnya orang Indonesia tuh 79 tahun laki-laki, 81 tahun perempuan. Perempuan umurnya lebih panjang karena kita lebih cerewet. Yang suka mendem masalah biasanya umurnya lebih pendek. Aduh. Makanya jangan dipendem Mas, ceritain aja. Iya, makanya ini saya keluarkan di sini. Kalau di rumah saya diem. biar enak, biar lega gitu kalau di sini lah. Siap. Nah ini contoh kasus ya kalau mau investasi buat dana pensiun. Pensiun tuh dimana kita udah nggak produktif lagi, udah nggak dapat gaji lagi, tapi biaya hidupnya tetap berjalan. Harusnya kita punya namanya eknes. Jadi uang yang besar untuk kita bekal hidup selama tidak produktif itu. Gitu. Ini contohnya, ngitungnya adalah pakai 4% rule. 4% rule itu kita punya kurang lebih 250 kali biaya hidup sekarang. Contoh ya, biaya hidup sekarang 5 juta, 30 tahun lagi dengan ada inflasi jadi 12 juta. 12 juta kali 4% itu sekitar 3 miliar. Jadi kalau kita punya duit 3 miliar, contohnya nih 3 miliar ditaruh di SBN tadi, tiap bulan dapat kupon. Nah kuponnya itu sama dengan si 12 juta untuk menggantikan biaya hidup kita. Jadi gitu sebenarnya untuk nyiapin dana pensiun. Jadi punya uang gede dulu, taruh di SBN atau taruh di deposito tiap bulan dapat return. Nah returnnya itu jadi biaya hidup kita. Itu kurang lebih ya, approach-nya seperti itu. Jadi biar kebayang nih kira-kira nanti pas aku pensiun aku butuh ngumpulin duit berapa. Jadi kita jadi udah ketahuan, oh ngumpulin duit 3 miliar. 3 miliar kalau kita pakai kalkulator payment, itu di internet banyak ya 3 miliar 30 tahun lagi. Itu sebenarnya dengan asumsi
investasinya kasih kita return 15% setahun, itu kita cuma nyisihin duit 400 ribuan aja loh. Tapi dari 25 tahun. 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun. Nah kalau makin pendek waktunya tentu saja setorannya jadinya nggak 400 ribu. Gitu. Ini sebenarnya kalkulator payment value payment. Itu bisa di googling aja langsung ketemu kalkulator kayak gini. Aman ya, udah kebayang ya. Nanti ya mudah-mudahan kita semua nih pensiunnya sejahtera. Amin. Amin. Sejahtera, sehat. Sehat fisik, sehat mental, sehat finansial. Sehat otak juga ya. Oke. Baiklah, kayaknya ini sesi terakhir dari presentasi saya. Teman-teman yang bisa saya sampaikan adalah waktu terbaik buat pensiun tuh sebenarnya 20 tahun yang lalu. Waktu terbaik nomor 2 adalah sekarang. Jadi mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi di sini semuanya adalah teori. Bagaimana kita berhasil mengelola keuangan, lebih kepada action teman hari ini. Jadi jangan lupa untuk action, mudah-mudahan habis ini langsung muncul SMS bankingnya, langsung dipraktekin. Makanya dari tadi nggak tenang tuh, lihat lagi. Udah kayak. Itu aja, terima kasih. Oke. Tepuk tangan dong itu Ibu untuk Ibu Nadia. Oke, saya juga kemarin seperti kata Bimbo ya, berinvestasi janganlah ditunda-tunda, berinvestasi janganlah Iya dong, jadi kita harus jangan ditunda-tunda gitu kan. Yes. Oke, kemarin juga teman saya juga kemarin sempat depo gitu kan. Cuma langsung rugi banget, langsung hancur, langsung berapa ratus juta gitu. Iya, karena dia deponya di depo bangunan. Oke. Dan juga kemarin juga saya investasi juga tuh, banyak investasi, teman saya pengusaha, para karyawan, semua pada berhenti. Kenapa tuh? Lampu merah. Oh iya. Oke, saya mau tahu berapa sih sekarang untuk pengunjung online, untuk jumlahnya berapa ya? Wow, 600 orang telah menonton saya dan Ibu Nadia. Untungnya ada yang nonton gitu ya. Percuma saya lucu kan, nonton tuh kayak rugi gitu lah. Oke, saya karena sudah tadi mengasih materi yang menarik, mungkin ada, sekarang saya serahkan dulu ke yang offline dulu. Saya kasih pertanyaan. Bisa satu, dua dulu ya. Oke. Jadi untuk sekarang kita akan lemparkan pertanyaan dulu secara offline yang hadir di Nusantara Regas Corner. Jadi saya kasih kesempatan untuk pertama 2 dulu. Oke, silakan untuk, tadi ada yang angkat kaki. Oh. Oke, Ibu Ratna Dumila. Ini gimana ya? Ya, Mas Hendy, terima kasih. Mbak Nat, saya mau nanya, ada beberapa orang juga bicara terkait dengan dana darurat. Nah, dana darurat itu berapa? Ada yang bilang katanya 3 kali pengeluaran per bulan ya. Tapi ada yang bilang sampai 10 kali. Nah, itu sebenarnya berapa? Kemudian yang kedua pertanyaannya, kalau seandainya kita dana darurat sudah selesai, tapi kita masih punya hutang, misalkan kita ada KPR atau seperti apa, apakah seandainya kita ada kelebihan rezeki atau kelebihan uang itu investasi dulu, atau kita melunasi KPR? Itu. Kemudian tadi barusan buka-buka terkait dengan reksadana ya, di salah satu aplikasi ada banyak jasa yang menawarkan, ada yang bunganya cuma 4%, 5%, sampai ada yang 20%. Kalau secara hitung-hitungan kita pasti ingin menaruh yang langsung 20%. Nah itu aman apa enggak? Atau sebenarnya gimana kita bisa menentukan, aku mau naruh ke manajer investasi yang ini nih, yang kelihatannya aman, imbal baliknya realistis gitu. Nah itu gimana nih, kita bisa milih-milih itu bisa sesuai sama kita apa enggak? Oke, terima kasih Mbak Nadia. Langsung saya jawab, boleh? Ya, biar gak lupa, saya juga. Ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama soal dana darurat. Dana darurat itu sebenarnya berapa kali sih idealnya? Kalau dari kacamata perencana keuangan, kita minimal 3 kali biaya hidup. Makin banyak yang ditanggung, tentu saja dana darurat teman-teman yang single dengan dana darurat yang berkeluarga anaknya 3, beda dong. Karena kejadiannya kan juga beda.
kejadian lucu-lucunya tuh beda gitu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau mulai dana darurat, mulai dari 3 kali biaya hidup dulu. Misalnya biaya hidup sebulan 10 juta, berarti 3 kali 10 juta. Itu juga berkaitan erat dengan bagaimana tempat kita bekerja. Untuk teman-teman yang kerjanya di startup, freelancer, punya bisnis, kan biasanya mereka tuh nggak pasti gitu. Bagaimana bisnisnya mereka naik turun juga kan ajur-ajuran banget. Beda dengan teman-teman yang bekerja sebagai PNS, BUMN, biasanya mereka lebih stabil. Nah jadi kalau kamu nyaman dengan 3 kali biaya hidup, go with it. Tapi kalau ngerasa bahwa oke, kayaknya berhubung tanggunganku agak banyak, dinaikin deh porsi dana daruratnya jadi 6 kali, itu boleh. Jadi yang paling penting adalah titik di mana kamu ngerasa secure kalau ada duit parkir di sini. Gitu. Jadi mulai dari 6 lanjut ke 12. Idealnya untuk teman-teman yang tadi tuh yang gak stabil itu, yang bisnismen segala macam, 12 kali biaya hidup. Jadi biaya hidup setahun. Yes, bisa deposito, bisa di tabungan biasa, terpisah ya dari operasional, jangan dicampurin, karena kalau dicampurin kita kan, nah QRIS, terus ke Plaza Indonesia lantai 1. Ya, okay. Guardian. Guardian. Nah, jadi bisa ditaruh di tabungan biasa terpisah, di deposito boleh, dan satu lagi bisa di reksadana pasar uang. 3 produk itu aja ya. Nah lanjut, habis itu kita ke pertanyaan kedua adalah soal dana darurat udah selesai. Yes. Nah itu sebenarnya kalau dana darurat saya udah selesai, saya lanjut investasi apa ngelunasin utang ya, misalnya masih punya KPR gitu misalnya ya. Nah itu harus dilihat dari prioritas hidup dulu Mbak. Mantep kan? Misalnya gini, aku Mbak Nadia, aku tuh pengen ngelunasin KPR tapi di deket-deket waktunya juga pas anak aku masuk SD. Kalau aku ngelunasin KPR untuk bayar SD anakku nih kayaknya kurang. Nah, jadi kan balik lagi kan tarik-tarikan prioritasnya. Kalau ternyata prioritas ke depannya nggak terlalu urgent dan emang ruang kita lowong untuk pelunasan KPR, boleh banget dilunasin KPR-nya karena dengan itu kita bisa menghemat biaya bunga lumayan gede. Gitu. Ya. Jadi balik lagi ya. Sebenarnya dari sisi cuan-cuanan akan jauh lebih cuan kalau kita ngelunasin KPR. Tapi kalau ngelunasin itu prioritas hidup lain bagaimana? Apakah oleng atau enggak? Kalau enggak oleng, go ahead. Ya. Terakhir, pilih-pilih reksadana. Ada yang kasih cuan 5%, ada yang 6%, ada yang 20%. Aku mah pengennya yang 20%. Satu hal yang perlu ingat adalah cuan selalu beriringan dengan risiko. Yang cuannya 20% bisa jadi besok bikin uang Mbaknya bisa minus 30% juga. Nah apakah sudah siap dengan konsekuensi itu? Kalau ternyata enggak deh, aku nggak mau deg-degan, aku pilih yang cuannya tengah-tengah aja. Gitu. Jadi ya itu ya, balik lagi kalau emang ternyata bisa menghadapi konsekuensi performa pasar yang minus, go ahead dengan return tinggi. Tapi kalau ternyata enggak deh, aku takut soalnya aku nggak bisa mantau setiap saat, aku pilih yang stabil-stabil aja. Aman? Oke, terima kasih. Iya, semoga puas ya Ibu Ratna Demla jawabannya. Dan untuk sebelumnya saya akan menginformasikan bahwasanya hadiah konseling finansial one-on-one gratis dengan narasumber dan tim dengan mengisi form ptm.id/gibahin duit yuk giveaway selamat-lambatnya ditunggu sampai dengan hari ini jam 8 malam. Hadiah untuk 5 orang akan dipilih panitia dan pemenang akan dihubungi selamat-lambatnya 29 November 2024 dan apabila tidak dihubungi berarti belum beruntung. Jadi nggak usah nunggu-nungguin, aduh kok saya nggak, ya nggak beruntung berarti gitu kan, ya udah itu resiko. Oke, jadi ditunggu sampai jam 8 malam ini dan linknya ada di chat box, bisa dilihat ada form untuk untuk mendapatkan konseling finansial one-on-one gratis. Dan selanjutnya pertanyaan, aduh saya beroleh pertanyaan banyak banget ya.
Kita bisa jam 5 sore loh di sini loh. Siap. Belum foto-foto di depan kan? Oke, foto sendiri maksudnya. Oke. Kita akan bertanya di yang pertama dari Febriansa dari PT KPI. KPI makin asyik aja. Oke. Selamat pagi, izin bertanya Mbak Nadia, untuk seorang yang memang ia sendiri bekerja dan bisa dikatakan sebagai sandwich generation, bagaimana tips and trick untuk bisa mengatur keuangan dan bisa sedikit untuk mulai berinvestasi untuk kedepannya? Terima kasih. Sandwich generation. Dari Febriansa. Langsung dijawab? Boleh, ya jangan lupa. Ya. Kak Febriansa soalnya dia short memory syndrome. Jadi. Langsung kita jawab ya. Pertama-tama aku mau kayaknya puk-puk pundak dulu ya untuk teman-teman yang sandwich generation. Karena yang pertama saya mesti sampaikan adalah jadi sandwich generation tuh yang harus pertama dilakukan adalah ikhlas. Karena kita nggak bisa milih, nggak bisa nuker orang tua juga kan ya. Jadi kalau bisa milih mungkin kita pengen orang tuanya yang lahir dari orang tua yang berbeda ya. Saya juga pengennya orang tuanya Raffi Ahmad. Gitu. Cipung dong gue. Masih kecil dong. Masih kecil dong. Lucu. Nah. Oke, balik lagi ke sandwich generation. Yang pertama mesti dilakukan adalah ikhlas dulu karena situasinya nggak bisa diubah. Jadi itu adalah hal yang sebenarnya di luar dari kontrol kamu. Jadi ya udah diikhlasin dulu aja. Mudah-mudahan dengan ikhlas kita bisa jalaninnya jadi lebih enteng. Yang kedua adalah sandwich generation itu nggak selalu soal uangnya. Lebih kepada satu, bisa punya komunikasi baik terus sepakat sama orang tua. Jadi kayak ngobrol dulu aja sama orang tua terus bilang, saya tuh mau bantuin tapi kita kan duitnya terbatas. Jadi kita bikin batas ya. Berapa yang bisa saya kasih setiap bulan. Nah dengan punya batasan itu mudah-mudahan nanti seiring waktu rezekinya lebih longgar di tempat yang lain bisa untuk mulai nabung dan investasi. Itu. Jadi mudah-mudahan ya rezeki kamu dibukain dari banyak pintu, amin. Dan mudah-mudahan kamu juga bisa menciptakan boundaries yang sehat antara dirimu dan orang tua. Semangat! Ya, semangat loh Mas Febriansyah. Selanjutnya kita akan dari online dulu ya. Maaf yang offline, makan dulu aja di situ. Oke, untuk selanjutnya dari BHR_rek 3. Oke, saya anggap aja BHR regional 3 ya. Karena saya punya dana nih yang sebenarnya saya siapkan untuk biaya anak-anak saya ketika saya pensiun nantinya. Saat ini dana tersebut hanya sekedar disimpan aja di bank tanpa investasi. Kalau diinvestasikan takut resiko gagal. Mohon advice perencanaan finansial yang tepat dan minim resiko jika harus diinvestasikan. Mengingat masa kerja kurang dari 10 tahun lagi. Sekarang atau 10 tahun lagi. Gitu. Kita tetap berinvestasi sini. Oke. Ya, silakan. Oke, berarti untuk jadi ya? Masa kerjanya kurang dari 10 tahun lagi nih. Dan dia lagi dalam OTW nyiapin dana pensiun. Oke. Kenapa sih? Ada yang pakai acara gombal. Oke. Nah, oke. Yang sekarang ya, yang Bapak atau Ibu BHR Rek 3 ini kondisinya 10 tahun lagi udah pensiun. Sebenarnya punya sejumlah dana yang disiapin untuk biaya anak-anak. Tapi saat ini masih diem aja di rekening bank. Nah, kalau saya bisa advice adalah Ibu bisa mulai investasi yang rendah risiko, tidak fluktuatif, dan dijamin sama negara. Kayaknya salah satu yang bisa Ibu coba tuh adalah SBN Retail sih Bu. Jadi duit itu daripada cuma ditaruh di bank, masukin ke surat berharga negara, surat utang negara, tiap bulan dapat kupon. Nah kuponnya itu dikumpulin lagi Bu, jangan dipakai. Biar nanti ketika udah tiba waktunya, modalnya cair, Ibu tuh punya imbal hasil untuk nambahin si uang itu.
Karena kalau masuk ke instrumen investasi yang sekiranya terlalu fluktuatif, kayaknya dengan risiko makin deket waktunya kayaknya terlalu berisiko untuk ibu. Gitu. Oke. Dan takutnya nih mungkin Ibu BHR ini bingung. Aduh, gue cara buka SB ini gimana nih? Kan bisa datang ke bank ya. Datang ke bank. Nanyain. Bank-bank BUMN biasanya adalah sekaligus mitra distribusinya. Jadi tinggal tanya aja sama CS-nya, Ibu punya rekening bank apa? Bank Mandiri, BNI, BRI, datang aja. Pak, Bu, Mas CS, saya mau buka obligasi retail negara yang sekarang lagi ditawarin apa sih? Gimana caranya? Nanti dia akan bantu. Ibu biasa isi formulir, terus nanti udah bisa dibantu. Gitu. Karena kan kalau lewat online mungkin agak bingung, atau customer service bawa paha ya. Paha ayam, biar makan. Oh, kenapa? Biar enak aja bagi-bagi rezeki. Ibu, ini ada paha ayam, kan enak Bu. Bagi-bagi rezeki kan lumayan. Oke. Selanjutnya, sampai jatuh saya juga bingung. Selanjutnya kita akan lagi nih, pertanyaan selanjutnya dari Dimas PHR. Apa? BHR. Siang Bang Hendy dan Mbak Nadia, tanya dong. Iya dong. Mbak Nadia tahu nggak bedanya Mbak Nadia sama bank? Kalau bank tempat untuk simpan uang dan diminta bunga, kalau Mbak Nadia tempat untuk simpan perasaanku yang berbunga-bunga. Hehehe Mbak Nadia. Hehehe Mbak Nadia. Apakah ada grup komunitas yang disarankan untuk ikut belajar saham lebih lanjut? Terima kasih. Maaf ya. Siapa tuh Dimas? Kok gue enggak? Nadia doang. Bu Nadia doang. Saya enggak bisa. Minimal saya sebagai security banknya. Mas Dimas, saya coba jawab ya, tapi saya nggak bisa gombalin balik. Takut keterusan ya. Mas Dimas, kalau mau ikut belajar saham di BEJ, BEI, Bursa Efek Indonesia, di mereka selalu ada program kelas investasi kelas belajar saham. Kelas belajar saham mereka bikin reguler. Itu setiap minggu jadwalnya ada. Jadi boleh banget mau ngintip-ngintip ke situ. Selain itu banyak juga kok sekarang provider penyedia jasa training finansial yang bikin kelas saham. Biasanya mereka didukung nih joinan sama kelas sekuritas. Jadi biasanya abis ikut kelas langsung ditodong untuk buka rekening sekuritas. Nggak apa-apa sih, yang penting kan dari situ kita jadinya bisa langsung action. Gitu. Jadi bisa banget di online banyak untuk ikut kelas belajar saham. Kadang di online kan suka FOMO gitu. Kayak di endorse, ikut ini, tapi tiba-tiba ujung-ujung breng. Nah, tapi yang perlu dipilah adalah pastikan kamu nggak ikut-ikutan aja dan FOMO kayak si A bilang saham ini bakal naik. Nah, kalau udah kayak gitu curiga ya. Karena sebenarnya kita kan harusnya ngebedah nih bagaimana cara kerja bursa, bagaimana laporan keuangan perusahaan yang baik. Nah, mendingan belajarnya kayak gitu walau membosankan, tapi paling enggak kita jadinya nggak kejebak sama pom-poman orang. Gitu. Oke, sekarang yang offline siapa? Oh, Bu Asri, silakan Bu Asri. Taruh dulu laptopnya, handphonenya taruh dulu. Ting dong, SMS bunyi. Selamat siang Mbak Nadia, terima kasih atas semua yang disampaikan pada siang hari ini. Sangat menarik. Kebetulan saya itu nggak lama lagi masuk usia pensiun. Berapa tahun lagi? 10 tahun lagi. Nah, sejak beberapa tahun yang lalu saya mencoba SBN. Nah, saat ini saya tertarik untuk mencoba SBN sekunder. Nah, menurut Mbak Nadia, mana yang lebih oke? Apakah membeli SBN dengan harga normal, artinya SBN yang terbaru, atau mencoba yang di sekunder, yang misalnya jangka waktu jatuh temponya tinggal 1 tahun lagi, gitu. Tapi returnnya lumayan gitu. Nah, mana yang lebih baik? Terus yang kedua, saya kan nyoba dikit-dikit coba reksadana ya. Ternyata lucu juga itu tadi, nyoba 100.000. Kok lucu ya? Ada tiba-tiba ada tambahan sedikit-sedikit gitu kan. Terus nyoba lagi, tapi nggak banyak. Nah, menurut Mbak Nadia mana yang lebih baik antara
misalnya nih dari 10 juta saya udah dapat 900.000. 900.000-nya itu saya ambil untuk beli lagi atau dibiarkan menggulung? Terima kasih. Iya, hasilnya dari yang 10 juta itu 900.000. Terima kasih. Oke, ngomongin SBN. Jadi ibu ini udah jadi investor SBN beberapa waktu dan dia udah paham sama cara kerjanya. Terus kayaknya dia mau naik level SBN di pasar sekunder. Nah, sebenarnya boleh aja sih Bu, karena SBN di pasar sekunder itu biasanya return-nya lebih tinggi sedikit daripada SBN yang masuk dalam masa penawaran. Itu satu. Yang kedua, cara pilihnya gimana? Nah, biasanya kalau SBN di pasar sekunder, saya sarankan lihat yield-nya Bu, jangan lihat kupon. Karena kalau lihat kuponnya bisa jadi SBN yang waktunya Ibu mau masuk pas dia lagi mahal. Jadi dia tuh kayak harga saham naik turun. Jadi SBN itu normalnya kan 100%, sama dengan satu kupon 1 juta rupiah. Ada masa-masa di mana dia lagi tinggi permintaannya jadi harganya naik 102%, 105%, 106%. Nah kalau ibu beli harga tinggi akan berimpact pada kupon yang ibu dapat jadinya nggak terlalu signifikan, kepotong gitu. Jadi lihat yieldnya dibandingkan lihat kuponnya. Kalau SBN di pasar sekunder. Itu satu. Ya. Yang kedua adalah soal reksadana. Kalau reksadana saya udah nyoba, terus misalnya duitnya 10 juta udah ada returnnya 900.000. Mendingan 900.000 itu saya tarik, terus di investasi tempat lain atau digulung aja. Nah reksadana itu kayak dia tuh menempel Bu. Jadi kenaikan 900.000 itu nggak terpisah dari modal ibu yang 1 juta. Jadi sebenarnya ketika ibu mau narik 900.000, ibu harus jual unit. Nah, jadi best practice-nya yang nggak terlalu merepotkan biasanya biarkan saja menggulung. Kalau jenis reksadananya bukan yang tipe fluktuatif kayak saham, itu biarin aja ngegulung karena makin lama sebenarnya dia akan akumulatif terus. Gitu. Aman? Oke, selanjutnya, oh iya, sekarang juga deposito di bank digital Mbak. Yes. Di bank digital itu sekarang juga ada banyak menawarkan deposito yang bunganya per hari. Dan itu bisa diambil loh. Jadi misalkan deposito kan kalau deposito kalau sebulan nggak boleh diambil. Kalau diambil kena apalah ya, potongan atau apa. Tapi ada sekarang bank digital berlomba-lomba memberikan deposito tertinggi-tingginya setiap harinya dan bisa diambil pada setiap saat. Ih, seru banget. Gitu. Ya. 10 miliar seru banget ya itu. Saya ngerasakan nabung 10 juta. Dapat 1.000 perak per hari. Ya, emang sih gak berasa, tapi kalau kita diam-diam 1.000 bisa jadi lebih berkembang seperti itu. Saya mencoba waktu itu pernah coba 100.000 kalau nggak salah. Dapat 10 rupiah atau 100 rupiah itu lumayan per hari. Ya kita diemin aja lama-lama kan juga akan jadi habis sih, dibelanjain juga tetap. Oke. Saya nggak siapin, saya tetap ambil. Ya butuh. Oke. Selanjutnya kita akan dari online. Aduh, ini mah dari negara ini sendiri nih kayaknya. Dari Pravira Notodi Suryo dari INR, datang aja kenapa sih di sini? Mesti online. Oke, selamat pagi Mbak Nadia. Terima kasih pemaparannya yang menarik. Saya ingin bertanya terkait investasi. Saat ini saya sedang merencanakan untuk biaya sekolah anak. Pengembangannya yang saya targetkan berdasarkan Rules 72 berbanding target biaya yang ingin saya kejar saat ini. Ada 2 investasi yang saya rasa bisa mengamankan rencana tersebut, yaitu saham dan obligasi sekunder. Saat ini saya lebih memilih obligasi sekunder karena tingkat kepastian return-nya dan memiliki tingkat liquid yang mirip dengan saham, namun memiliki resiko yang lebih minim. Apakah yang saya lakukan sudah benar atau moda investasi yang lain yang disarankan? Terima kasih. Yes, saya langsung jawab ya, Kak Pravira. Sudah benar, karena gini, obligasi sekunder versus saham adalah yang membedakan adalah risikonya. Kebetulan ini ngumpulin duitnya buat sekolah anak. Jadi kayaknya kita nggak bisa bermain banyak-banyak dengan risiko. Karena kalau sampai ternyata pas duitnya dibutuhkan pas minus, kan sedih juga ya. Jangan sampai bilang ke anak, nah nggak jadi sekolah ya soalnya saham bapak minus gitu kan enggak ya. Lucu. Nah nggak lucu. Nah, juga ngerti saham minus sama apa Pak? Gitu. Orang gue mau sekolah. Oh iya. Pak, Dek gak usah sekolah kenapa Pak? Saham saya turun. Sama apaan Pak? Saya mau gak tahu gitu kan kalau anak kan. Nah jadi ya itu tadi yang sebenarnya perlu kita mitigasi adalah risikonya. Jadi yang dirimu lakukan sudah benar, lebih baik taruh aja di
obligasi sekunder dengan return yang ya lumayan ngunci ya di situ. Kayaknya sih kalau berdasarkan perhitungan dan pakai rule 72 sih mudah-mudahan nanti pas waktunya butuh, pas uangnya cair dan terkumpul sesuai sama target. Itu aja sih. Oke, orangnya ada loh di situ loh itu. Kamu ngomong langsung aja. Selanjutnya dari kita online dulu ya, yang offline makan dulu aja. Oke, di sini ada dari Sigit PMO, yaitu sebelum menjelaskan bahwa jangan berhutang untuk berinvestasi, kalau investasinya berupa properti, apakah tidak boleh berhutang atau KPR? Baiklah, KPR. 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 Sebenarnya bukan harus gini, bukan hal yang sifatnya absolut kalau saya bisa bilang jangan. Karena kan bagaimana kan duitnya duit Anda ya. Nah jadi tapi sebenarnya kalau yang bisa saya sampaikan adalah ketika kita ambil rumah, beli rumah dengan KPR, selain harga rumahnya, ada biaya yang kita keluarkan. Selain dari harga rumahnya. Pertama, bunga KPR per tahun rata-rata kalau dia masih dalam masa promo tidak floating, itu bisa dikasih promo nih 5% aja lah. Tapi bulan berikutnya langsung jeger 13%. Seru banget tuh. Nah, kalau tujuan propertinya buat jadi investasi, rata-rata nih sewa rumah Pak, harga sewa rumah itu adalah harga 5% dari sewanya. Jadi misalnya Bapak punya rumah seharga 1 miliar di Bintaro misalnya. Nah rumah itu Bapak sewain, paling gede sewa per tahunnya itu 50 juta. Iya kan? Iya. Kira-kira segitulah ya. Rumahnya segede mana ya 50 juta? Nah, saya 12 juta udah gede loh. 50 juta setahun. Oh setahun. Setahun, sewa setahun. Jadi kan yieldnya 5%. Sementara Bapak kalau bayar KPR bunganya setahun 13%. Kan nggak matching ya Pak. Nah itulah kenapa nggak disarankan untuk beli properti untuk investasi pakai KPR. Kalau ternyata Mbak Nadia saya mau beli KPR-nya buat rumah yang saya tinggalin, soalnya kalau nggak pakai KPR kayaknya nggak ngejar, kebetulan udah urgent banget nih anak istri pengennya tinggal di lingkungan yang aman dan nyaman, pengen cari sekolah juga buat anak, itu silakan. Tapi kalau untuk investasi kita dari kacamata perencana keuangan kayaknya nggak terlalu sarankan untuk pakai KPR beli rumah terus rumahnya disewain karena nggak nutup say. Gitu. Jadi KPR di sini untuk tempat tinggal kita aja gitu ya. Kadang kan memang gaji semakin tinggi karena semakin wah potongan cuma 5 juta, gaji bisa 10 juta ya. 5 juta masih 5 juta masih aman lah. Jadi kadang orang daripada nabung kan lama. Betul. Mendingan kita kadang suka KPR lebih cepat ya, tapi hanya untuk tempat tinggal. Tidak boleh investasi. Untuk investasi apalagi rumahnya disewain dan penyewanya juga belum tentu ada. Nah itu jadi kayaknya sebenarnya suatu hal yang membebani kita bayar cicilannya terus, bayar bunganya terus. Orangnya belum tentu ada sewa gitu. Wah, oke, semoga membantu untuk Fajar. Tadi Fajar terus tapi aku ganti ya. Sigit dari PMO. Selanjutnya mau offline? Oke, ada kasihan Dela tadi nungguin. Silakan Ibu Dela. Iya nunggunya sampai ini loh, hijabnya sampai berlumut loh itu. Oh warnanya begitu ya, saya pikir nunggu lama dari sampai nunggu pertanyaan sampai berlumut. Oke. Baik, terima kasih Mbak Nadia pesannya. Saya ingin bertanya yang pertama, untuk pensiun ya, mungkin bisa jelaskan singkat pro cons-nya apakah lebih baik kita mengalokasikan investasi sendiri atau misalnya kita serahkan ke lembaga seperti DPLK gitu. Nah terus yang kedua, untuk instrumen emas, nah itu dia terpengaruh FOMO juga nggak ya? Maksudnya kayak kemarin banget nih saya singgah ke Antam. Terus ternyata bukan, maaf Bu, tinggal kepingan besar tuh saya tanya, emang berapa? 1 kilo katanya gitu. Nah jadi maksudnya apakah emas itu harganya juga dipengaruhi kayak hukum supply demand makin tinggi dia harganya tinggi atau sebenarnya dia memang ada faktor sendiri yang mempengaruhi. Jadi sebenarnya beli kapanpun kita sebenarnya tuh aman, boleh-boleh aja. Atau kan kalau misalnya karena emang dia terpengaruh juga demand terus FOMO tinggi, kita kan rugi nih belinya jatuhnya di harga yang tinggi gitu nanti. Terus yang satu lagi yang pasar uang, nah itu kan kayak deposito itu ya. Nah kan ada juga deposito tuh yang roll over gitu. Nah itu berarti sebenarnya bagus nggak sih kalau kita terus-terusin roll over atau sebenarnya memang harusnya kita cut aja pindah ke instrumen yang lain gitu. Terima kasih. Pertanyaannya daging banget ini daging. Luar biasa. Yang pertama ngomongin
masalah pensiun. Apakah bagus kita kelola sendiri atau serahkan aja kepada lembaga profesional? Nah, balik lagi Mbak, kalau memang dirimu punya kapabilitas, punya waktu, punya tenaga untuk mantengin si investasi sendiri, nggak ada salahnya untuk bisa investasi sendiri. Karena apa? Karena kalau kita investasi sendiri, kita bisa pindahin uangnya kalau misalnya ternyata performance-nya nggak sesuai sama harapan. Nah, kalau duitnya ada di lembaga profesional kan mau itu naik, mau itu turun, ya udah mereka akan diamin aja uangnya di situ. Sementara kalau kita ngelola sendiri, oh kayaknya nggak bagus nih returnnya perusahaannya, aku switch deh. Nah itu prosnya. Cons-nya adalah yang kedua adalah self controlnya mesti baik gitu ya. Jadi kalau ngelola duit pensiun sendiri, ngelihat duitnya makin banyak, tentu saja kan ada godaan, apa lucu juga ini buat kita keliling Eropa gitu. Nah jadi hal-hal kayak gitu tuh yang perlu dipertimbangkan. Tapi untuk awal-awal sekiranya dirimu ngerasa lebih nyaman pakai DPLK go ahead nggak apa-apa karena lebih baik disiapin mereka daripada nggak sama sekali gitu ya. Yang kedua soal emas. Apakah harga emas dipengaruhi supply dan demand? Ada, tapi lebih banyak harga emas dunia itu dipengaruhi sama kondisi geopolitikal juga. Karena dia itu adalah instrumen safe haven. Ketika kondisi ekonomi lagi nggak stabil, orang deg-degan kan masukin uangnya ke bursa saham. Deg-degan kan masukin uangnya ke sektor ekonomi real. Jadi daripada kayak gitu aku takut nanti dia kolaps segala macam, aku simpen duitnya di emas. Sebenarnya harga emas naik itu sebenarnya juga sebuah indikasi bahwa ekonomi dunia tuh lagi nggak baik-baik aja, makanya harga emasnya tinggi. Karena semua orang tuh naruh duit di situ. Nah, kita sebagai investor kita nggak punya kemampuan untuk memantau terus-menerus, nggak punya kemampuan jadi dukun. Ya kan, kita nggak bisa menerawang nih, naiknya bakal naik, bakal turun. Jadi kalau saya sarankan kalau teman-teman investasi logam mulia, DCA aja, dollar cost averaging. Jadi beli rutin 1 gram, 1 gram, 1 gram, 5 gram, 5 gram, 5 gram, biar dapat harga rata-rata. Jadi kita nggak pernah bisa tahu kapan harganya naik, kapan harganya turun. Jadi dibeli aja secara rutin dapat harga rata-rata, gitu. Terakhir soal deposito rollover. Apakah baik atau enggak? Tergantung penggunaan uangnya. Kalau uangnya buat parkir dana darurat, ya nggak apa-apa, lanjutin aja depositonya. Tapi kalau ternyata untuk hal yang butuh returnnya lebih tinggi, ya kenapa nggak dipindahin ke obligasi negara? Sebenarnya kan returnnya dapat tuh selisih 3-4% lumayan. Gitu. Jadi dicari tahu dulu ya penggunaannya buat apa. Oke. Saya juga punya teman juga bilang kalau emas, maksudnya kalau emang ada uang saat itu beli, misalkan kita punya 1 juta, ya udah beli saat itu harga emas sekarang. Jadi nggak usah nunggu turun atau nanti naik. Jadi ketika memang ada uang 1 juta, ya cukup 1 gram beli 1 gram, udah. Jadi tidak memikirkan FOMO lah, nanti beli ntar gitu. Ya kalau di sekarang ada 1 juta beli 1 gram, udah seperti itu sih. Oke, sekarang dari Fajar dari RU3. RU2. Oh diganti ya tadi 3, U22. Oke, Bu nanya berapa persen ilmu yang harus kita ketahui mengenai persyaratan investasi? Apakah hanya cukup ilmu-ilmu dasar-dasarnya aja? Soalnya ilmu investasi nggak ada habisnya. Ya, saya setuju ilmu investasi itu nggak ada habisnya. Karena emang satu prinsip yang mesti kita punya yaitu your money is your responsibility. Kita tuh bertanggung jawab dengan uang yang kita punya dan termasuk di mana taruh tempat yang aman. Jangan nitipin duit ke orang yang kamu percaya aja enggak gitu. Kayak kamu nitipin kunci rumah kamu terus habis itu kamu tinggal tidur. Konsepnya enggak gitu. Jadi begitu kamu komit investasi adalah ya udah harus dikulik terus gitu. Tapi ada satu hal yang mau saya sampaikan adalah investasi itu kalau baru mulai jangan sampai kapok. Jangan langsung masuk ke tempat yang kayak roller coaster banget gitu. Biasanya kalau kayak gitu jadinya kapok dan kita memandang punya persepsi investasi itu jadinya negatif. Nah jadi sebisa mungkin masuk ke investasi nggak apa-apa pemahamannya masih dasar-dasar aja nggak apa-apa. Kalau kita jadi investor biasanya kita akan ngulik. Ya kan kita jadinya pengen tahu nih duitnya ditaruh di situ
siapa yang ngelola, gimana ngelolanya, returnnya tiap tahun gimana, cara kerjanya gimana. Dengan jadi investor, kamu tuh akan otomatis jadi pembelajar. Jadi nggak usah terlalu banyak mikir, saran dari aku, action aja. Dan intinya pakai uang dingin ya. Benar. Jadi ibaratnya kalau amit-amit kalau rugi atau apa masih aman lah Ya, ibaratnya. ongkos belajar lah. Oke, kita punya 1 juta, 100.000 investasi lah. Untuk kalau rugi ya nggak rugi-rugi Ya amat. udah. Karena masalah kita ke teman aja nih kepada dia nih. Mbak, saya mau 100 juta nih ke Mbak. Misalnya Mbak bohong juga, saya mau ngelapor Mbak dia juga gak bakal bisa juga. Karena memang sekarang percayaan itu agak-agak Yes, tipis. betul. Percaya kepada teman, ujung-ujungnya temannya juga akhirnya bohong gitu seperti itu. Ini curhat apa gimana? Oh enggak, tahu aja. Oke, masih ada yang bertanya di offline? Kalau enggak saya ke online. Offline enggak ada? Oh berkenyang lagi pada makan. Oke, lanjut di Destri H dari HSSE SHU panjang amat. Regional 3, zona 10. Mbak Nadia, saya merasa profil investasi saya tipe enggak progresif nih. Usia hampir middle age lah. Masa kerja lumayan, punya harapan 5 tahun lagi dan ingin kuliahin anak ke luar negeri. Ada saran nggak dengan tempo waktu tersebut dan pilihan jenis investasi yang gimana? Makasih atas sarannya. Oke, Mbak Destri, yang bisa saya sampaikan adalah berinvestasilah di tempat yang sekiranya tidak terlalu fluktuatif. Karena 5 tahun dari sudut pandang investor tuh bukan waktu yang terlalu panjang. Instrumen yang bisa disarankan adalah SBN obligasi negara, logam mulia juga masih bisa. Nah, untuk kalau misalnya dirimu punya rencana kuliahin anak ke luar negeri, biasanya yang jadi pertimbangan adalah secure mata uang di negara tujuan. Karena mata uang kita tuh kayaknya akhir-akhir ini lagi nggak punya taring gitu. Jadi terasa banget beberapa waktu terakhir tuh rupiah tuh makin lama makin melemah. Jadi nggak ada salahnya untuk coba ngumpulin uang pendidikan di luar negerinya itu dengan currency negara tujuan. Jadi nanti pas waktunya sampai dirimu nggak ada rugi di selisih kurs. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Oke, semoga Ibu atau Mbak Destri H puas dengan jawabannya. Selanjutnya yang offline, masih saya tunggu. Oh, lagi sibuk. Lanjut. Sekarang dari 3 Tika PPN. Wah, lagi heboh ya. Ini apa? PPN 12%. Saya ingin menanyakan terkait SBN yang dipaparkan sebelumnya. 1. Kalau saya mau invest di SBN syariah, bagaimana pemerintah memastikan kepatuhan SBN syariah terhadap prinsip-prinsip syariah? 2. Dalam kondisi ekonomi dan geopolitik yang tidak stabil saat ini, bagaimana performa SBN syariah dibandingkan dengan SBN konvensional? Cakep nih pertanyaannya. Nomor 1, SBN secara syariah diawasi DSN dan MUI. Harusnya dalam prakteknya tidak ada unsur-unsur yang sifatnya riba atau goror atau hal-hal yang nyerempet ke hal-hal yang diharamkan. Nah, biasanya juga kalau kita buka laporannya SBN syariah itu penggunaan dananya tuh banyak ke sektor pendidikan. Jadi enggak yang terlalu nyerempet gitu Mbak. Harusnya sih aman-aman aja. Yang kedua, ekonomi dan geopolitik nggak stabil. Aku deg-degan nih, apalagi pemerintah tuh, kita tuh beritanya akhir-akhir ini gebrakannya ada-ada aja ya gitu. Kayak udah mulai apply visa pindah negara, enggak belum ya, jangan ya. Nah kita cinta NKRI. Nah jadi aman gak sih sebenarnya duitnya, gagal bayar gak sih nih pemerintah? Nah jadi sebenarnya SBN itu terbit kurang lebih 25 tahun atau 27 tahun terakhir dari tahun 99, berarti 25 tahun terakhir. Dalam rentang itu pemerintah belum ada sekalipun default, belum ada sekalipun gagal bayar. Jadi berdasarkan historikalnya harusnya sih aman-aman aja insya Allah. Gitu. Selanjutnya udah? Yes. Bersih udah ya? Udah. Oh, saya nggak lihat. Sekarang langsung dari 1O in Arm PHR. Selanjutnya Mbak Nadia izin bertanya. Kebetulan saya suka nabung dan mulai investasi pasif sejak mulai kerja. Terkait investasi tanpa henti, ini sampai kapan kita perlu terus investasi dan kapan bisa stop karena mungkin udah cukup tabungan atau investasinya dan waktu menikmati hasilnya.
khawatir keburu tua dan belum sempat menikmati. Terima kasih. Emang benar sih, kadang kita lupa gitu, nabung, udah tua, baru Terus pikiran nggak usah liburan. Nggak sempat liburan. nikmatin. Nah, yang mau saya sampaikan ya, Mas @1_O. Bukan H&M ya. H&M itu baju. ONAMNTAR. Nih, yang mau saya sampaikan adalah mindsetnya tuh harusnya gini, Mas. Jadi ngatur duit, berinvestasi itu kayak kita lagi lari maraton. Pernah nggak lari maraton? Nggak pernah ya. Nah, tapi yang mau saya sampaikan adalah lari maraton tuh 42 km, jauh banget. Kayak dari sini sampai alun-alun Kota Bogor. Jauh Murah ya. dong. Maksudnya kok murah? Lari doang udah. Lari doang murah, padahal bisa naik kereta ya. Ngapain sih lari? Capek banget. Nah, gini, dalam jangka waktu 42 km itu kita analogikan kayak seumur hidup kita gitu ya. Nah, kan dalam tiap beberapa kilometer, misalnya tiap 5 kilo, tiap 3 kilometer tuh selalu ada water station. Iya dong. Betul. Kalau lari straight 42 kilo nggak pakai water station bisa metong, say. Nah, jadi kita tuh nabung dan investasi dan ngatur duit seumur hidup kayaknya. Karena itu tadi, keinginan kita tuh batasnya nggak ada, sementara duit kita terbatas. Nah, pentingnya water station itu adalah yang kita bilang nikmatin hidupnya. Jadi kita nih nabung 3 tahun, oh kayaknya bisa nih cicip sedikit. Bolehlah udah 3 tahun nabung gila-gilaan, kayaknya lucu ya kalau kita nikmatin traveling kemana. Jadi memang analogi self reward itu kayak analogi water station. Kita tuh nggak boleh bener-bener 42 km blast lari nggak berhenti-berhenti. Karena itu tadi nggak sustain dan nggak dinikmatin. Nah, jadi saran dari saya adalah nggak usah terus-terusan, tapi memang harus ada stopnya once in a while. Ya, mungkin nabung udah dapat 50 juta, stop, jalan-jalan dulu, sisa lagi 25 jutanya. Kalau enggak misalnya gini, oke kita nabung sampai si kakak duit masuk SMP-nya kekumpul. Jreng, kekumpul nih si kakak. Ya udah deh, yang sisa berikutnya kayaknya buat kita seneng-seneng ya gitu. Karena kalau benar-benar semuanya dibikin ketit, medit, sulit deh kayaknya. Karena itu tadi jadinya nggak akan sustainability dan nggak bisa dinikmati. Betul, jadi jangan uang terus ya, kita harus nikmatin juga. Yes. Kalau ada duitnya maksudnya. Kalau ada duitnya. Kalau ada duitnya ya, kalau nggak ada jangan halu. Oke. Dan kita bisa ke PI gitu kan ya. PI lantai 1, Guardian. Bukan ke matahari, panas. Oke, lanjut. Satu lagi kita akan buka ya. Habis ini kita close. Dari Ramot SND dari PPN 12%. Oke, terima kasih insight-nya nambah-nambah ilmu dan pengetahuan terkait investasi. Pertanyaan saya, jika untuk investasi lahan, mohon prioritasnya lahan tanam, lahan untuk kos atau kontrakan, atau lahan untuk disewakan. Mohon info plus dan minumnya. Awas kali gue minusnya. Oke. Ini adalah bagian dari investasi properti ya. Iya, betul. Investasi properti itu benar-benar faktor X-nya banyak banget. Kayak lokasi, kegunaan lahannya apa, kira-kira potensinya apa. Untuk teman-teman lahan, misalnya pengen investasi lahannya di tengah kota. Terus buat jadi peternakan ayam kan sulit ya. Nah jadi benar-benar harus paham dulu hal-hal yang sekiranya bisa jadi potensi di situ. Kalau misalnya kayak contoh Mbak, kebetulan di kampung halaman saya tuh lahannya itu tipenya yang buat disewain. Misalnya saya orang Bali, saya beli lahan terus disewain jangka panjang buat jadi hotel, buat jadi resort, itu boleh. Jadi benar-benar sangat disesuaikan dengan potensinya di situ. Jadi aku nggak bisa sampaikan yang paling bagus yang mana, karena ya balik lagi, kamu punya potensinya lahannya di mana dan potensi bisnisnya apa. Jadi tiga-tiganya bagus dan punya potensi, tapi ya itu tadi. Minusnya adalah pastikan pengelolaan waktunya tuh ada. Pengelolaan atau di outsource ke orang, orangnya bisa kamu percaya. Itu aja. Oke. Ya kadang kita ada lahan kosong kita beli nih. Lebih baik ke agent atau langsung ke orang. Kadang kita nggak tahu nih surat-suratnya palsu atau enggak. Atau apa. Jadi lebih aman sebenarnya lewat agent atau memang tanpa perantara seperti itu. Kadang kita suka, kita nggak tahu nih suratnya asli apa enggak atau apa, itu lebih aman gimana ya, karena mau beli rumah aja pun kita juga takut nih sertifikat palsu lah atau sudah double
double sertifikat, sertifikat atau mafia tanah gitu ya. Nah, itulah kenapa saya selalu kalau misalnya teman-teman mau beli properti, biasanya kalau untuk ditinggalin, saya adalah tim yang pro KPR. Bukan saya pro riba atau gimana, itu another thing ya. Tapi kalau kita pakai KPR, kita menyerahkan bagian legalitas ke profesional. Orang bank, kredit analis udah pasti punya channel ke BPN untuk memeriksa bahwa properti yang mau kita jaminkan ini beneran properti yang secara legalitas aman. Itu. Nah, kalau pengen belinya secara tunai, baiknya sih memang punya kenalan notaris yang bisa dipercaya. Jadi mereka benar-benar memeriksa legalitasnya ke BPN secara langsung, nggak pakai tangan kedua, tangan ketiga gitu. Ya walaupun notaris mahal, tapi kita aman, tenang. Gitu. Nah, jadi itu sebenarnya yang kita bayar untuk legalitas ya. Okay. Kalau legalitasnya udah mulai ngaco-ngaco sih, saran saya tinggalin aja karena akan repot banget. Gitu. Kebetulan kita alhamdulillah ya nggak riba ya di sini ya, karena kita hari Selasa. Rabu. Oh, Rabu. Ya. Karena suasana liburannya udah mulai berasa gitu. Oke, sekarang kita akan stop untuk pertanyaan online dan bahkan offline. Sekarang kita akan umumkan ya 5 pertanyaan terbaik. Dan saya juga nggak tahu siapa yang beruntung dapat voucher 100.000 rupiah plus souvenir di Gibahin. Oke, ini ada dari Ramot SND PPN, Praviran Noto di Suryo dari NR, BHR dari Rego 3, Sigit PMO dan Erika dari PGN. Selamat, nanti akan dihubungi oleh panitia untuk mendapatkan voucher 100.000 rupiah. Dan kayaknya kita kalau ngomongin investasi itu nggak bakal selesai ya, bisa sampai jam 5 sore dan saya aus mas kalau 5 sore. Oke, dan terima kasih Mbak Nadia yang pasti keren materinya dan sharing, dan saya harapkan closing statementnya nih untuk Sobat Pos, untuk investasi di Gibahin Yuk with You ke-9 hari ini. Silakan. Closing statementnya adalah waktu terbaik untuk investasi itu 20 tahun yang lalu. Waktu terbaik untuk investasi kedua adalah hari ini. Jadi jangan lupa action, jangan cuma teori aja. Oke. Gitu aja. Dan seperti kata Bimbo tadi, berinvestasi janganlah ditunda-tunda. Oke, sebelum menutup acara saya ingin menginformasikan kepada Sobat Pol untuk semua untuk mengisi absen sebagai realisasi dan learning horse pada link yang ada di chatbox, sekaligus men-follow akun Instagram Pertamina Corporate University di @pertamina.corpu. Dan kita sampai di akhir polls hari ini, dan sangat sebentar banget ya, saya tuh pengen ngomong terus sebenarnya. Dan saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf nih kalau tadi selama saya tadi bergibah-gibah membuat Mbak Nia sakit hati, ya kan? Oh enggak ya. Masalah kalau kalau kita jadi trio kuek-kuek kan? betul, Ya. karena kalau saya sakit hati suka kasih duit. Oke. Makanya saya nggak pernah sakit hati. Oke, dan sekali lagi semoga ilmu yang didapatkan untuk hari ini bermanfaat dan semoga dapat insight dari materi yang telah diberikan. Makan dulu pakai kentang. Cakep. Kentangnya sangat pedas. Sobat Pol, selesai Anda selamat beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih. Untungnya.